Lantai 1 aman, pas naik ke lantai 2, kan itu tangga posisinya. Naik, nah di sini baru tuh area lantai 2. Itu baru kaki begini, Bang. Dari tangga itu baru nempel langsung bum bum bum. Cabang lain, kalau backup nih di tempat gua nggak ada yang berani, Bang. Karena kayak begitu. Pernah senior syuting ada yang backup, di backup sama cabang lain, Bang. Baru sehari udah gak mau lagi backup, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Capslow. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu om aparat. Ya betul, security. Nah, kali ini beliau mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya waktu dulu berdinas malam di salah satu perusahaan dan bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung kita kenalan siapa abang-abang di samping gue ini. Halo Bang. Ya Bang. Siapa namanya Bang? Nama Satria, Bang. Biasa. Bang Satria. Bang Satria. By the way, tinggal di mana Bang Satria? Saya itu di Dramaga Bogor. Kebetulan tepatnya itu di Babakan Gardu. Ya, posisinya itu ada di belakang perumahan Gria Melati 1. Lancar sekali ya. Iya. Hafal sekali nama daerahnya. Hafal itu. Sapa dong Bang warga Dramaga. Oke, bos harga Dramaga. Halo nih. Akhirnya bisa ke Gibah Misteri. Iya, kita gaskan. By the way, Dramaga itu deket IPB Bang ya? IPB, deket IPB. Kampus IPB Deket ya. IPB. Jadi kalau yang dibilang dermaganya itu sebenarnya bertepatan di jembatan yang mau ke Pasar Caringin. Oh iya. Di situ ada batu itu namanya dermaga. Gitu. Dulunya sih katanya, itu tuh dari zaman Pajajarannya itu dermaga kali, itu bukan kali itu ada bawahnya dari kali. Itu dermaganya di situ. By the way, ini kejadian horor tahun berapa nih Bang? Ini 2015 saya jadi security 2015 sampai 2021 di sebuah perbankan di Kota Bogor ya. Oke, siap. By the way, sebelumnya kita terima kasih baik Bang Satria udah siap. nyempetin waktunya datang ke sini buat berbagi kisah pengalaman ke teman-teman semua nih di rumah. Iya. Oke, tahan dulu Bang Satria ya. Siap. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ceritanya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah misteri sini. Oke, cari posisi ban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Jangan lupa tuh, lampu kamarnya dimatiin biar makin syahdu. Langsung aja kita gibah misteri. Gimana Bang Satria, kisah pengalaman tadi Bang? Oke, sebelumnya makasih dulu ya Mas Badru ya, udah ngundang lah, dalam artian ini saya datang gitu ya. Terima kasih udah mau datang undangan kita nih. Kenalkan kembali, nama saya Satria Firdaus, profesi itu sebagai security di salah satu perbankan di Kota Bogor. Kebetulan saya itu masuk tahun 2015. Nah, 2015 melalui BUJB, sekarang BUJB, dulu namanya yayasan gitu ya. Kalau untuk masuk security itu, selama masuk security itu banyak proses untuk sekarang, karena untuk sekarang itu profesi security itu bukan kayak orang sembarangan orang bisa masuk, karena harus melalui seleksi dan segala macamnya gitu. Ada ijazahnya lah baru bisa masuk ke objek-objek vital seperti perbankan, di kantor-kantor pemerintahan baru bisa. Tapi kalau untuk kayak yang tidak punya ijazah mungkin hanya security biasa gitu lah ya. Oh, jadi kayak bank, kayak instansi-instansi itu harus benar-benar ketat. Itu harus benar-benar dia melalui seleksi dari ya. kesehatan. Kita kan sebelum masuk juga di teks namanya SKBN Bang. Surat keterangan bebas narkoba. Itu nggak boleh security yang pernah pemakai lah gitu ya. Nggak boleh kayak begitu. Kesehatan MCU, medical check up. Kita nggak boleh punya penyakit yang ibaratkan fatal gitu lah. Itu nggak boleh. Setelah seleksi semuanya alhamdulillah lolos. Penempatan di salah satu pusat perbankan di daerah Bogor. Masuklah ke sana, saya jelasin dulu petanya Bang ya. Perbankannya ini posisinya 4 lantai, 3 lantai aktif, 1 dak. Di atas dak itu musola khusus karyawan plus ruang operasional lift.
Jadi matiin nyalain lift tuh di situ. Turun ke bawah itu lantai 3 tuh kayak ruangan buat meeting, tenis meja, sama ruang HRD, kamar mandi biasa, panel. Turun lagi asuransi, MAG, sama asuransi kayak marketing gitulah. Turun lagi ke bawah biasa kayak pembukuan apa gitu kan. Ke bawahnya lagi baru perbankan, teller, CS apa gitu kan. Nah, di situ bawahnya lagi basement. Awal saya masuk 2015 langsung merapatlah ke posko kita. Menghadap, akhirnya dikasih jelasin sama dia kalau untuk jam kerja di sini tuh 12 jam, 4-2, 2 hari pagi, 2 hari malam, 2 hari libur. Masuklah saya ke pagi pertama. Kalau orang baru di sana itu nggak akan ketemu malam, Bang. Jadi selama 1 bulan tuh pagi full. Jadi pengenalan area. Kalau kayak ini mah biar tahu pimpinan ini siapa-siapa gitu kan. Akhirnya saya masuklah ke bagian malam nih. Setelah sebulan saya langsung masuk malam. Alhamdulillah sih sebulan pertama itu nggak ada masalah, Bang. Cuman ada satu kejadian nih. Ini kejadian pertama nih. Kalau saya bilang ini bukan perkenalan ini mah. Ini mah cuma sebagai hello aja nih. Saya hari Minggu, tepatnya itu setengah 12 menjelang azan zuhur. Menjelang azan zuhur, Bang. Saya izin sama senior ya kebetulan. Pak, izin saya naik ke atas. Sekalian cek area. Saya bilang begitu. Oh ya udah Sat, silakan katanya. Hati-hati ya. Hati-hati kenapa nih saya bilang gitu kan. Terus setengah 12 siang, setengah 12 siang. Lantai saya 1 cek. Kebetulan kalau tutup operasional itu kita nggak ada akses, Bang, buat masuk ke dalam. Jadi tuh pintu itu semua dikunci. Jadi tuh kita cuma bisa ngelewatin doang. Jadi cuma dorong-dorong pintu doang, kekunci apa enggak gitu. Lantai 1 aman. Pas naik ke lantai 2, kan itu tangga posisinya. Naik. Nah, di sini baru tuh area lantai 2. Itu baru kaki begini, Bang. Itu banner yang ada di dalam ruangan asuransi yang di dalam itu jatuh semua, Bang. Nggak ada angin, nggak ada apa, Bang. Jatuh semua. Itu saya baru begini, Bang. Belum masuk ke saya, belum mendorong pintu, belum, baru dari tangga itu baru nempel langsung itu saya langsung turun lari ke bawah. Itu banner yang nyangkut atau? Bukan, banner diri tau gak, Bang? Oh, banner berdiri. Iya, yang berdiri. Cuman posisinya di dalam. Dan itu di dalam tuh kita sebelum tutup tuh OB pasti gak ada jendela, kayak gak ada. Tutup itu AC kan, kita makan pakai AC satu ruangan tuh jadinya. Jatuh semua itu. Itu siang-siang mau jatuh. Itu jatuhnya, itu ruangan beda, Bang. Di sebelah sini asuransi, sebelah sini marketing. Dan pintu kekunci semua. Itu banner kan ada yang nyarap sini semua ya, banyak. Kita emang nggak pakai kayak semacam pintu-pintu yang ini, jadi kan kaca semua. Jadi kita ketahuan tuh, Bang. Itu jatuh, Bang. Setengah 12 siang. Turun, saya langsung lari ke bawah. Kenapa? Tadi saya naik ke lantai 2. Banner pada jatuh ya. Itu senior saya cuma senyum doang. Oh, ya biasa itu yang di lantai 2, ntar juga biasa. Waduh, kata saya. Ini kayaknya emang lantai 2 nih, kenapa nih? Akhirnya, udah kan? Besoknya itu, kebetulan pagi, saya hari Senin. Saya ngobrol lah sama OB lantai 2. Bang, waktu hari Minggu setengah 12, saya naik ke atas. Kontrol. Itu banner di dalam pada jatuh. Dia cuma senyum doang, Bang. Baru banner jatuh. Saya maghrib masih di dalam, itu komputer nyala semua. Dia itu. Gila. Dia lagi bersih-bersih nih. Bersih-bersih. Itu malam tuh, menjelang dia pulang kan harus bersih-bersih dulu ya. Itu komputer ternyata nyala semua, Bang. Gimana kagak panik itu? Nyala semua. Mungkin dia karena udah orang lama di situ ya. Dia cabut-cabutin aja lagi. Dimati-matiin lagi normal. Karena kan sebelum pulang tuh karyawan wajib buat periksa kayak komputer jangan sampai ada yang nyala kan. Itu nyala semua, Bang, serentak drut aja. Kata dia, takutnya lu nggak percaya, tanya nanti sama yang suka rembur di bagian asuransi. Kebetulan ketemu saya sama yang bagian asuransi tuh malam berikutnya. Mbak lembur mulu? Iya katanya. Emang di atas nggak takut? Ya takut sih takut. Pernah kejadian ini nggak? Oh pernah Pak katanya. Saya lagi lembur, itu masih siang Pak, masih sore lah ibaratkan. Jam 8 cuma udah nggak ada siapa-siapa posisi itu. Saya lagi lembur biasa. Itu di sebelah kiri di ruang marketing kayak ada orang ngobrol gitu, ramai kayak suara mesin ketik tuh, Bang. Kayak keyboard, cek gitu. Terus bangku kayak ada kipas banyak lah. Akhirnya kata dia tuh, ini di sebelah apa ada yang lembur gitu ya. Teleponlah dia ke temennya yang bagian marketing. Itu di lantai 2 di marketing ada yang lembur. Nggak ada soalnya di grup kita pembalikanan semua. Dan langsung turun, Bang. Gila. Lantai 2 itu. Tapi dia nggak ngeliat sosok itu apa? Karena itu posisinya sekat tembok, Bang. Jadi tuh sekat tembok, ini
lorong, ini ruang asuransi, lorong. Nah itu pintu marketing tuh di sini. Di sebelah sininya tempat meeting marketing. Kayak kursinya kan roda gitu ya. Ser gitu. Dia pikir ada yang lembur. Makanya dia telepon kan, mastiin nih. Kalau misalnya ada yang lembur rumah kan bisa nitip beli makan kita bareng apa gimana gitu ya. Nggak ada, dia langsung turun bang. Tapi dia baiknya nggak cerita sama yang lain. Tapi setelah saya tanya, woi berarti ini lantai 2. Kata saya agak ini juga nih kan. Setelah kejadian itu, setiap saya kontrol bang, mau siang mau malam itu lantai 2 saya lewat bang. Bukan apa-apa, orang baru maksudnya nih. Saya takutnya tuh ada yang lebih ini kan. Akhirnya saya kalau setiap kontrol tuh lewat. Kejadian itu yang di lantai 2 mah udahlah, maksudnya cuma segitu doang tuh. Say hello tuh ya. Say hello tuh, lantai 2 tuh say hello, cuman say hello-nya siang-siang. Iya, gila. Say hello-nya siang-siang. Masuklah saya tahun pertama kerja di situ. Udah tau lah situasi apa kondisi di sana kan. Kebetulan masuk malam. Kita kalau masuk malam kebiasaan itu kan kalau habis kadang kan kalau namanya di pusat, kantor pusat ya bang, jam 7 masih ada karyawan. Kita masih sibuk lah. Jam 8 baru sepi, setengah 9 baru sepi. Saya izin lah lagi tuh sama senior. Pak, izin ya sholat isya. Sholat isya kan kalau bagian kayak kita security, driver, OB kan kita bikin musola dadakan bang di basement. Kita nggak mau nyampur sama staff lah gitu kan. Gitu kalau staff bagian atas tuh diledak itu yang dibilang gede emang kita nggak dilarang. Cuman kita kayak udahlah kita mah di sini aja lah, kita mah cece gitu bilang gitu kan. Mager jalan ke atas kan. Akhirnya oh ya udah Sat, oke. Pak, nanti sekalian nyuci motor ya katanya. Kan soalnya ada buat cuci motor, nyuci mobil ada. Oh ya udah oke katanya. Beres salahnya saya bang, saya izin sholat tapi kagak sholat bang. Iya. Saya izin sholat, Sat, nanti cuci motor ya, cuci motor saya. Itu saya langsung cuci motor bang. Sat nanti langsung tutup gerbang katanya gitu kan. Oke. Nah kebetulan saya tutup gerbang dulu bang, karena posisi udah gak ada siapa-siapa ya. Udah saya kontrol mobil lengkap semua, saya tutup itu gerbang bawah, kan rolling door dorong tuh kan. Tapi dari luar kelihatan. Jadi tuh mah cuman gerbang tuh cuman gini-gini doang bang. Tutup. Saya nyalahin lampu yang tempat saya buat nyuci doang bang. Kan ada lampu panjang tuh. Nah itu motor nih. Saya nyuci di situ pas selang. Sepatu saya buka. Itu SOP-nya nggak boleh bang. Jangan ditiru tuh. Sepatu saya buka. Baju saya buka. Beres itu saya lagi nyuci enak. Kan itu jam 10. Tepat jam 10 karena tutup gerbang jam 10. Jam lewat 10 saya tutup. Saya nyuci tuh. Enak saya lagi nyuci. Saya pakai sabun. Sabunnya juga ngambil dari mobil operasional kan. Biasa security mah tahu semua kunci segala macam. Kata saya, ini suara anak kecil siapa sih? Kayak lagi lari-larian. Cikikan itu. Apa rumah sebelah? Saya bilang. Sebelah kantor saya itu sebelahnya itu restoran. Restoran juga bukan restoran kayak yang rame banget gitu, bang. Kok jam segini udah tutup tuh restoran tuh, saya bilang. Kok suara kecil siapa? Saya bilang. Masih tuh bang ada. Masih ada suara anak kecil. Saya diam sambil nyuci kan. Masih positif lah bang pikirannya. Masih ada orang kali. Masih positif. Saya lap terus, saya cuci. Dibarengin sama suara cewek bang. Cuman merintih kalau yang ini. Gitu bang. Waduh. Wah ini beda nih saya bilang nih. Tapi tetap tuh saya tuh. Terus sambil saya dengerin. Hilang suara anak kecil bang. Tapi suara merintih makin naik tuh. Itu saya matiin keran, saya lari bawa sepatu sama baju ke atas bang. Saya lari, kan? Saya simpen di depan lobi tuh, di depan rekan saya tuh. Kenapa Sat? Aduh bang katanya. Kenapa? Lagi nyuci motor bang. Ada suara anak kecil sama cewek nangis. Lah lu lagi malam-malam nyuci motor katanya. Sholatnya enggak? Sholat belum tuh. Pantas katanya. Lu izinnya sholat tadi, langsung nyuci motor katanya. Tapi lu nggak ngeliat sosoknya bang, suaranya kalau aja. Itu suaranya bang, jelas banget bang. Itu kok sih kayak deket banget, karena kan gue nyuci ini keran, tekukannya ini kayaknya di sini banget nih, tekukan itu. Udah nggak usah diterusin nyucinya katanya. Udah tuh beres. Tapi masih panik kan, mana juga malam nih kan. Gak enak senior, gue istirahat duluan ya. Biasa kan gue istirahat duluan ya. Nah saya bagian standby bang, begini. Masih kepikiran yang tadi kan. Itu jaga malam berapa orang bang? 2 orang kalau jaga malam. 2 orang. Cuman kan kita 2 orang juga kan, kita mengondisikan gitu kan, namanya security mah kita nggak bohong lah kalau misalnya melek terus gitu kan ya, pasti ada gitu.
Pasti. Rekan saya tidur, saya standby itu kan. Tapi masih kepikiran tuh bang tuh, masih kepikiran. Alhamdulillah sampai pagi aman. Berapa minggu kemudian saya masuk lagi lah malam. Ini masuk lagi malam, kita lagi nunggu staf sama driver yang lagi visit ke Bandung. Jadi kita nunggu dia tuh, gerbang belum ditutup tuh. Sampai jam 12 gerbang. Karena dia mau pulang. Iya, karena dia mau pulang. Habis dari Bandung, pusat mau pulang dia. Masih di mana Pak? Di sini. Oke, aman, ditungguin. Siap, katanya. Nyampe lah dia 11:30 tuh bang. Set. Pak, mobil langsung ke bawahin ya. Saya bilang gitu kan. Mobil langsung ke bawahin, parkirin katanya. Nanti langsung naik ke atas. Kalau marketing diturunin di atas dong. Kalau staff mah pasti diturunin di lobi. Beres Pak, beres katanya. Ya udah, langsung pesen Grab dia pulang. Itu yang driver habis masukin mobil, dia persiapan dong, prepare absen fingerprint kan, manasin motor gitu. Nggak lama dia naik, set katanya. Naik mukanya pucat bang. Gini aja. Kenapa Pak? Saya bilang, tadi di bawah dia ngelempar pakai batu katanya. Yang benar Pak? Iya, nih lempar batu segede gini. Saya cari batunya nggak ada. Segede gini pakai batu. Itu saya kebut katanya. Dia belum beres Pak, rapi-rapi. Langsung naik ke atas dia. Katanya udah biasa kali. Akhirnya dia pulang. Nah, 11:30 itu udah bersih semua, kita tutup gerbang. Nah, jam 12 kita standby kan. Itu masih segar karena jatuhnya malam Minggu tuh. Malam Sabtu besoknya weekend. Jadi tuh kayak semacam restoran. Kan di situ kan banyak tempat nongkrong ya, kayak kafe-kafe gitu, jadi rame kan. Ditambah ada kayak diskotik juga. Saya jam 12 itu bilang sama rekan, Pak, saya ngambil nasi dulu ya, saya bilang gitu. Kan bawa bekal, kita biasa kan, dibekelin sama istri bang. Itu saya nggak tahu pede apa bagaimana ya. Abis ngambil nasi, saya nyalahin lampu kan, kalau turun ke bawah nih, ngelewatin buat ruangan menyusui. Sebelah kiri kayak rak-rak sepatu karyawan, toilet. Tapi kalau jalur situ terang bang, karena nggak boleh mati kan lampu. Saya nyalahin lah, yang buat ke posko saya doang. Ambil makan di tas, itu saya nggak tahu pikiran gimana. Kan emang kalau di posko itu kan, di luar posko ada meja segini. Itu saya makan di situ bang. Itu saya nggak nge kalau itu malam bang. Makan aja saya begitu kan. Lah, ini udah makan di basement ini kata saya kan. Kok saya makan di basement? Udah lanjut saya bang. Udah kepalang. Cuman mata nih, ujung mata nih bang nih, kayak pengen nengok mulu ke sono noh. Jadi yang tempat saya duduk itu bertepatan dengan musola yang anak-anak pada bikin. Di sebelah kirinya itu tumpukan meja sama bangku-bangku kan. Sama mobil berjejer banyak. Kok mata pengen kesana mulu gitu ya? Saya lagi makan, itu kayak ada yang ngintip tuh. Di balik mobil tuh kayak ada yang gini nih, di sela-sela gitu kan. Saya lagi makan, saya gini, nggak ada bang. Perasaan kali ya. Makan. Pas saya gini lagi, itu ada bang. Apa tuh? Rambutnya panjang, matanya putih bang. Matanya putih, semua putih. Begini be. Itu colengnya gitu bang. Itu saya lari, nasi saya tinggal bang. Gila. Itu senior saya gini, Saat lu katanya ngambil makan. Ya bang, gua makan di bawah. Lah kenapa makan di bawah katanya? Malam-malam makan di sini baik katanya. Iya nggak tahu katanya. Wah lu kacau lu katanya lu. Minum dulu lu katanya, kurang fokus kali lu katanya. Lu nggak cerita itu? Cerita, gue mah langsung gue ceritain bang, biar kagak takut sendiri. Kalau gue biarin aja katanya. Gue kerja berdua ini. Akhirnya ngobrol ke dia, wah dia yang benar Sat. Iya katanya bang. Terus nasi lu mana? Itu nasi di bawah belum di. Ambil katanya. Enggak lah bang lah, katanya biarin aja lah, biar dimakan sama dia. Saya bilang begitu bang, biarin aja. Ya udahlah kalau kayak begitu udah biarin aja katanya. Terus bang ini siapa yang istirahat duluan katanya. Terus lu istirahat duluan lu katanya. Muka apa pucat kayak begitu katanya. Akhirnya saya istirahat gitu kan. Alhamdulillah dikasih sampai pagi tuh kita istirahat. Karena mungkin dia tahu sikon kan ya. Sikon sayanya ini lagi gak ini kan. Istirahatnya sampai pagi tuh beres, bangun. Tapi saya nggak cerita ke regu lain. Kalau kita prinsipnya tuh kalau di sana, kalau emang ada masalah-masalah seperti itu, cukup regu pribadi doang yang tahu. Jangan sampai kemana-mana gitu kan. Takutnya nanti malah nggak kondusif. Kecuali taruna-taruna seperti yang menonjol apa gitu. Kalau taruna-taruna kayak gitu mungkin mereka juga ngalamin pasti yang lebih serem dari kita. Kan cuma nggak cerita. Makanya dipendam sama regu kita sendiri. Beres lah. Beres selang dari situ. Biasa normal bang. Normal. Semua berjalan normal. Masuklah ke, saya itu berarti udah masuk 3 tahun saya kerja di sana bang. Masuklah malam lagi. Aktivitas kalau pagi mah, luar biasa capeknya kalau perbankan ya. Apalagi kita
plus parkir. Jadi kita tuh security ya, parkirin mobilnya. Tapi alhamdulillah dari kita parkirin ada aja buat makan. Iya, alhamdulillah dari situ. Berarti benar-benar standby, Bang. Standby. Berdiri terus nyamperin kalau misalnya gitu. Kalau misalnya standby berdiri enggak ya, karena kita di pinggiran itu kayak ada semacam tempat buat duduk lah gitu, nunggu drivernya nasabah suka pada duduk di situ kan. Jadi kita gampang loh, Pak. Kita sampai apal itu mobil drivernya yang mana, apa yang mana, kita sampai apal saking kita lamanya mungkin di situ ya. Saking kita sering lihatnya, karena bank saya yang tempat kerja ini bisa dibilang banknya nggak rame, Bang. Mungkin kalau ini kita bakal apal sebulan di situ juga. Cuman emang nasabah. Kalau kayak ini mah nasabahnya nasabah kakap semua. Oh iya. Ya kan? Mungkin kalau bank-bank yang lain mah banyak setiap harinya, mungkin nasabahnya biasa-biasanya. Kalau di saya jarang. Cuman sekalinya datang tuh nasabah kakap semua. Gitu kan. Greget pengen nyebutin nama banknya. Iya tuh. Iya, jangan, itu kakap semua. Dan itu kebanyakan banknya itu kayak bank keluarga. Abang, biar dari ibu abang udah buka rekening di situ. Ntar turun ke abang, ke anak abang punya istri, ke istri abang. Jadi kayak turun temurun itu. Tabungan tuh di situ turun temurun. Makanya bisa dibilang nggak perlu rame, tapi satu juga bisa menghidupi satu cabang. Satu nasabah bisa menghidupi satu cabang. Kebayang kan berapa dia nyimpen duitnya tuh di situ kan. Gitu. Makanya kalau ngelihat bank-bank kayak yang tempat saya kerja sepi, jangan salah. Itu mah sepi itunya doang. Sepi terus gitu ya. Tapi sekalinya datang nasabah-nasabah itu bisa menghidupi satu nasabah. Gak kayak Bang ABC tuh rame terus. Ya kalau itu mah kan, ya. Kalau itu mah kan ibaratnya setiap harinya juga, woi, gila lah parah kan. Mungkin tapi nasabahnya karena mereka mungkin bank dari pemerintah ya, jadi banyak yang lainnya lah gitu. Kalau saya kan lebih ke bank-bank punya pribadi gitu. Nah, udahlah di situ. Kita juga ada kadang suka lembur kerja 24 jam, Bang. Jadi kalau teman kita cuti, kita lanjutin malam lagi, dari pagi sampai malam lagi. Tapi kita kalau kayak gitu biasanya rekan kita yang malam tuh yang kita backupin paham. Kalau kita habis lanjut tuh kita nggak terlalu dikasih capek buat ngerjain ini itu. Kita cukup standby duduk aja gitu. Angkat telepon gitu kan. Beres. Adalah ketemu malam lagi saya. Kebetulan kita udah rolling grup, Bang. Jadi kita kan setahun sekali rolling tuh. Yang tadinya kita sama si A, ntar bisa di rolling sama si C, setimnya. Kebetulan saya ini satu tim sama senior, nggak pernah ngomong, Bang. Dia bener-bener nggak pernah ngobrol lah. Serah terima, langsung duduk di tangga lobi, ngopi, ngerokok. Ini gimana sih? Maksudnya kan biar cair suasana ya. Jadi kita izin mau, Pak, kesini kagok gitu. Akhirnya, mungkin katanya mungkin baru-baru kali ya. Selang waktu, oh berarti karakternya seperti ini. Namanya kan beda-beda karakter, cara pendekatannya begini ya. Mungkin dia berpikiran, gue lebih tua, lu lebih muda, masa gue yang ngedeketin lu sih gitu. Namanya senioritas di pekerjaan udah biasa lah, Bang. Akhirnya saya coba mendekati nih, karena kan saya orangnya nggak bisa diem gitu kan, nggak bukan petakilan lah. Udah normal kerja biasa kan. Saya masuklah malam lagi. Dari serah terima sih semua normal, Bang, berjalan normal. Sampai akhirnya saya itu malam sekitar jam 12:30 saya itu izin mau ngambil air. Karena tuh air, tas, bekal, itu kita posisinya ada di basement semua, Bang. Jadi toilet pun yang dibuka itu toilet basement. Jadi kita kalau tengah malam pengen kencing, ya wayahnya aja kita ke basement. Toilet yang atas nggak dibuka? Tutup semua, Bang. Jadi kan saya bilang, dari lobby, backing hall, dan segala macamnya itu ditutup. Jadi kita tuh kalau kontrol tuh kita cuma dorong-dorong pintu doang. Ini kekunci apa enggak. Udah, nyampe lah. Bang, saya ngambil airnya. Oke, silakan. Bawa air, saya nyalain lampu. Emang nggak pernah nyalain lampu banyak-banyak, Bang. Kalau di sana satu doang, trek aja. Pas saya lagi nyalain lampu, kan saklarnya itu ngadepnya. Kalau saya nyalain lampu tuh harus ngadep ke genset, itu mesin genset. Genset kan gede ruangannya lah. Spread. Ada bunyi. Namanya kita sebagai pengaman, bunyi sekecil apapun harus dicari, Bang. Jangan sampai nanti amit-amit ya, bunyi desisan itu taunya gas. Bunyi suara sedikit trek-trek, takutnya itu pertama maling. Kedua takutnya ada kayak kebocoran atau apalah. Kita pokoknya harus lebih sensitif lah kita sama suara-suara seperti itu. Saya bukalah ruang genset. Pas saya buka ruang genset, nggak ada, Bang. Tapi saya masih penasaran nih. Cuman saya masuk agak ngeri juga, karena posisinya gelap tuh genset tuh.
gelap, baunya beda bang. Baunya beda kalau mesinnya. Karena emang dibukanya juga jarang banget. Paling kita kalau manasin sama mati lampu. Dibukalah sedikit sama saya. Gak ada kata saya kan. Saya jalan lagi, ada lagi bang. Ini kayak mendesis bang. Kayak bukan kayak mendesis. Gitu kan. Samperin lagi sama saya kan. Gak ada. Wah, ini apa ya saya bilang. Udah ngambil air dulu kan. Gak ada bang, gak ada suara tuh. Pas saya balik matiin lampu, ada lagi bang. Penasaran kan saya. Saya masuklah ke dalam ruang genset bang. Saya cari, nyalain pakai lampu ini, HP. Kagak ada apa-apa bang. Bunyi hilang. Naiklah saya ke atas. Biasa ngobrol segala macam. Pagi lah tiba kan. Biasa serah terima pulang. Biasanya kita kalau misalnya, kebetulan itu saya malam kedua, jadi langsung libur 2 hari gitu bang. Pulang nyampe rumah lagi di motor kan, ya paling saya di motor kalau misalnya dari rumah ke kantor itu paling 20 menit bang. Karena dekat, dari Dramaga kan ke Baranang saya kan dekat. Udah gitu jalurnya jalur besar, nggak macet mah, nggak lah gitu kan. Kok badan berat banget gitu kan, nggak biasanya ditungkup di belakang kepala, sampai sini udah berat gitu kan. Udahlah kata saya, masuk angin kali kan. Masuk angin, udah saya tidur tuh bang. Tapi saya kalau biasa kalau pulang kerja abis pagi itu, abis malam itu nggak langsung tidur. Biasanya ngeluarin keringet dulu tuh kan, nggak enak kan keringetnya kan. Keluarin keringet abis sholat dulu baru saya tidur. Tidur saya bangun jam 3. Bangun jam 3 mandi, sholat. Anak yang cewek itu yang pertama bilang pengen makan sama ayam Kentucky gitu kan ya. Ya udah kita pakai motor beli. Sama istri juga kan, kita sekalian JJS lah, jalan-jalan sore. Oh iya, JJS. Jalan-jalan sore. Sebelum ke jalan raya itu saya ngelewatin ruko yang uak saya itu, uak ya kalau misalnya apa ya kalau bahasa Indonesia itu kalau uak tuh. Paman kali. Paman ya, paman saya. Wah, mana ya sini. Tapi dia ngeliatin saya kayak gimana bang? Ngeliatin saya kayak aneh gitu kan. Sampai gini bang. Nah, saya ngeliat di spionnya. Tumben amat tuh biasanya orangnya agak cuek kan. Udah beres beli ayam saya pulang. Tapi saya pulangnya itu masuknya lewat perumahan Gria Melati Cipor itu bang. Itu kan bisa tembus ke dalam perkampungan juga kan. Masuk ke situ, nah barulah masih jam 4:30. Setengah 5 banyak saudara lagi pada kan emang namanya di kampung itu satu kampung bisa jadi saudara semua bang. Jadi kakek saya di sini cuma beda RT doang kan. Di situ lagi pada ngumpul pinggir kali enak kan. Kalau sore di situ tuh jajanan banyak. Istri lagi ngobrol. Perut kok sakit banget ini. Sakitnya tuh bukan kayak sakit perut kayak di perut gitu bang. Ikut ke toilet. Iya cina masuk ke toilet. Tapi nggak buang air bang. Itu malah kayak sakit doang gitu bang. Kayak di perut gitu kan. Yang pulang yuk ke istri. Kita pulang kenapa? Perut sakit tuh. Pulang lah pulang. Habis di rumah. Itu saya makin begini bang. Istri kan panik ya. Saya di tempat tidur begini. Masuk angin bukan? Dikasih tolak angin, ya, enggak. Sakit kan. Kebetulan di rumah tuh ada nenek saya kan, ibu saya kerja. Dikerok lah sama dia kan. Coba sini kerok, dibuka baju. Kerok. Gak merah bang. Gak merah sama sekali. Gak merah saya. Namanya orang tua mungkin ya bang, punya firasat gitu. Ini kayaknya anak gua bukan gimana nih. Manggil lah dia. Yang biasa ngurut dah. Bisa ini juga lah maksudnya ya kan. Orang bisa juga ngurut. Datang tuh dia. Diurutin kata. Mungkin dia orang bisa ya. Ini mah kayaknya bukan masuk angin atau kenapa. Nah, dia megangin kaki, tangan gitu. Dipegang lah belakang lutut saya itu kan agak dipencet sama dia. Di situ saya reaksi bang. Bereaksinya tuh kayak ngamuk gitu bang. Kayak wah gitu kan. Kenceng-kencengnya tuh saya teriak bang. Otomatis panik semua kan ya. Itu sampai yang megang ini saya aja sampai dilepas sama dia kan. Ini mah coba panggil Pak Ustadz aja, guru saya kan. Panggil Pak Ustadz aja katanya. Cewek semua tuh bang di rumah. Itu bereaksinya bang Satrio masih sadar atau enggak? Itu udah kayak kita kayak setengah sadar bang. Ketiga, saya tuh ngelawan bang. Masih ingat gitu ya. Cuman kayak lebih kuat dia gitu bang buat ditarik gitu kan. Masih kayak astagfirullahaladzim gitu kan. Masih kuat lah gitu kan. Cuman kayak di tengah-tengah gitu bang saya. Mau sadar gak bisa gitu kan. Istri manggil lah sama nenek saya, manggil lah tetangga kan. Kebetulan lagi pada kumpul tuh mekanik motor. Itu tolongin katanya si Satria katanya. Kenapa itu coba liatin. Ini kesurupan kali ya katanya gitu kan. Tadinya saya nggak berontak bang. Kata istri itu nggak. Setelah dipegang itu saya baru berontak bang.
dipegang tuh, saya digini bang nih, dipegang, kayak ditekuk gitu bang. Dipegang berdua tuh bang, yang satu megang kaki, satu megang ini bang. Tapi mungkin yang namanya juga tenaganya bukan murni tenaga saya gitu ya. Itu yang lagi megang kaki, ketendang, jatuhnya ke sini bang. Saya ketonjok sama saya bang. Sampai sobek dia berdarah. Sampai dia, gitu kan. Keluar dia, berdarah, gitu kan. Berdarah, cina. Tapi yang belakang semua masih megang bang. Badan gede kayak bang badan lah, badan gede. Masih gini kan. Itu perutnya saya diginiin perutnya. Saya masih ngedengar di kuping saya dia baca ayat kursi bang. Itu saya juga mau ngelawan gitu. Saya lagi ngelawan bang. Maksudnya tuh, jangan sampai bener-bener ngeplong banget saya ke bawah dia nih gitu kan. Nah mungkin yang megangnya juga belum bisa gitu ya atau gimana kan. Rame lah kan. Itu mau menjelang maghrib bang. Lagi sholawatan. Gila. Itu masih belum sadar juga. Belum bang itu. Itu malah baru-baru bang. Baru-baru tuh. Akhirnya panggil lah guru saya itu kan. Pakai bahasa Sunda nih ngomong sambil nepuk dada. Ya. Menyeting eleh kuno kos kieu cenah. Masa kalah sama yang kayak begini cenah. Lawan cenah. Kumaha sih cenah? Gimana sih katanya. Dia baca-bacain tuh bang tuh. Sempat sadar bang, sempat kayak astagfirullahaladzim. Tapi langsung hilang lagi bang. Kayak langsung. Dia langsung bilang gini. Dia langsung diri panggil Pak Ustadz Isan katanya. Salah satu orang yang bisa juga di saya. Ini mah coba deh sama dia katanya. Begitu kan. Panggil tuh sama adik saya pakai motor kan. Rumahnya nggak jauh. Cuman di belakang pesantren gitu kan. Di samping pesantren. Panggil sama dia. Cuk. Emang orangnya. Dia ininya orangnya orang ini. Pandeglang. Banten gitu kan. Coba eta ulah dicarekelan gitu cenah. Geus antep kan moal karuat cenah. Namun dicekelan pasti berontak wae. Jadi kalau dipegangin tuh bakal terus berontak. Lepasin katanya begitu. Itu maghrib bang, itu orang jadi pada ngumpul di rumah bang, mau maghrib, mau sholat maghrib, jadi pada masuk ke rumah dulu, karena rumah saya kan di masjid cuma kesekat dua rumah. Dia takut ke masjid. Bukan jadi pada itu, jadi maksudnya pengen tahu ini kenapa sih gitu kan, katanya gitu kan. Iya. Ditambah saya baru seumur hidup kayak begitu bang, baru tuh, jadi orang aneh gitu kan, masa sih katanya gitu kan. Satria kesurupan gitu kan. Terus. Ya kita kan nggak tahu ya namanya orang, pasti kan ada posisi lagi capek mungkin. Masuklah dia. Nggak coba lepasin kata. Coba lepaskan cina. Lepasin lah. Bener diem katanya bang, kata istri tuh. Ini istri cerita setelah kejadian saya itu ya. Ini saya udah plong tuh, udah nggak sadar tuh saya tuh. Lepas ya bang. Cuman kan posisinya kasur saya itu, tempat tidur saya itu sama lantai ya ada 0,5 meter, malah kan pakai tempat tidur itu ya dipan ya bilang. Itu saya turunnya itu kayak ular bang. Jadi kepala dulu. Apa tuh ular tuh kalau jalannya apa namanya? Kayak merayap ya ular ya. Kayak gitu bang. Jadi kan mungkin kalau orang normal mah kalau merayap pun gini ya. Itu mah saya bener-bener lentur banget. Turunnya juga katanya. Sampai yang ngobatinnya juga sambil senyum. Arek kemana sih? Cenah diangkat. Mau kemana sih? Cenah ditaikin lagi, turun lagi saya bang gitu bang. Itu kayak gini nih. Ini juga di ubin. Itu saya udah mau keluar pintu kamar, ditarik lagi. Itu sampai yang tadinya banyak yang lihat sampai pada keluar bang. Hampir pada keluar. Naik lah. Tiba-tiba berdiri, kata istri. Saya tiba-tiba berdiri. Di situ kayak nantangin yang itu tuh. Yang ngobatin. Kata yang ngobatin, hayo cenah. Sampai mana lu kekuatannya? Saya tantangin. Ya mungkin dia lebih dalam kan ilmunya kan. Katanya sempet kayak main gimana lah kagak tahu lah gitu ya. Main mukul gitu, ditangkis gitu kan. Sampai akhirnya udah cenah, capek cenah, kesian ini anaknya capek, ini pasti kecapean cenah. Dipegang kepala saya, gituin, langsung saya pingsan bang. Mungkin dia dari tadi juga bisa gitu bang, langsung gitu. Cuman dia pengen tahu lu ini siapa sih ini katanya gitu kan. Terus pas Bang Satria masuk kan nggak ngomong apa-apa? Nggak ngomong bang, jadi kayak cuman itu saya pas turunnya itu tuh mendesis terus bang. Kayak ular gitu. Begitu terus bang, beres. Diobatin kan, dikasih air segala macam. Itu saya tidur bang, tidur lama lah. Saya bangun itu setelah kejadian bangun itu Isya. Cuman Isya itu saya benar-benar nggak bisa bergerak badan bang. Kenapa? Mungkin itu akibat dipegangin sama orang banyak gini. Itu kayak digebugin sama berapa orang, sakit banget badan saya. Saya olahraga dari pagi sampai sore kalau main bola gitu kan, hobi ya main bola. Nggak sesakit ini. Itu mah kayak dari ujung kepala itu sampai saya Astagfirullahaladzim. Sampai ibu saya yang ngindap kan di kamar kan. Kata ibu saya,
eling istighfar, nyebut kalau kayak orang Sunda menyebut cina. Bebacaan cina sare abe sare abe nikmat cina supaya tidurnya enak cina. Astagfirullahaladzim kata saya gitu kan. Beres tuh, itu saya tidur bang, menjelang subuh saya tidur karena nggak bisa tidur, sakit badan. Menjelang subuh saya tidur tahlim, bangun jam 12 siang bang, itu juga dibangunin. Tadinya saya masih tidur bang, itu dibangunin itu sama istri. Ya bangun katanya, bangun tuh katanya, tidur lama amat tumben katanya. Biasanya tidur nggak pernah lama saya, paling kalau misalnya tidur jam 10 malam, tetap saya bangun jam 5 bang. Subuh nggak bisa kayak bangun jam 12 nggak bisa, itu baru kali itu tuh. Tapi bangun badan udah mulai agak enak kan. Nanya lah ibu saya, kok bisa kayak begitu, kenapa? Saya ceritain kronologisnya kan. Oh mungkin dari itu cina. Pantas berarti nyambung nih cerita. Maksudnya saya bilang kronologisnya itu saya masuk ke ruang genset itu bang, yang nggak dengar suara ngedesis gitu. Masuk kronologinya nyambung gimana cina? Iya tadi kata Pak Ustadz Ihsan itu bilang katanya Satria nggak sengaja nginjek buntut kendaraan bos yang punya gedung itu gitu. Oh saya kaget dong. Maksudnya jadi tuh kamu tuh nginjek buntutnya ya cina. Buntut apa? Siluman ular katanya. Tapi itu buntutnya ya kata Pak Ustadz. Kepalanya nggak tahu di mana. Berarti kan kita nggak kebayang buntutnya di situ, kepalanya di mana kan kita nggak tahu. Itu baru buntutnya yang keinjak katanya. Mungkin pas saya buka genset itu mungkin buntutnya saya keinjak, gak suka kali dia ya gitu. Astagfirullahaladzim kata saya kan. Serem amat nih. Sampai saya setelah kejadian itu keluar ke warung, ya sehat. Pada nanya begitu bang. Kata saya, berarti ini geger banget nih kayaknya nih waktu kemarin. Heboh di kampung tuh ya. Heboh nih kayaknya nih kan. Apalagi kan badan kan lumayan gede ya, dipegang gue berontaknya, ditambah tenaga dari ini kan. Sampai waktu pas kejadian itu lucunya ada kakek datang, bukan malah megangin, kakek emang udah berumur, bukan malah ngangkat TV bang. Jadi takut TV ketendang katanya. Iya benar-benar gitu. Sayang safety first itu. So katanya safety nih. Cucunya ini lagi kayak begini masih TV saya bilang. Ya. Udahlah. Setelah itu saya normal lagi beraktivitas, cuman saya nggak cerita bang. Sama rekan kerja tuh nggak cerita. Terus bang, gue masih kebayang kalau tadi. Kita lalu. Beres itu gue masuk kerja, tapi gue nggak cerita bang sama rekan gue. Karena yang pertama, yang ini yang gue alamin tuh mereka nggak lihat bang. Takutnya nanti gue ngomong segala macam, mereka, lo bisa aja gitu kan. Saya cukup diem aja bang. Oh itu di kantor nggak ada yang tahu? Gak ada, saya keep, bener-bener saya keep. Takut itu aib juga gitu. Lu bisa kemasukan juga kan nanti begitu. Gitu kan. Nah akhirnya saya keep bener-bener, tapi anehnya bang, setelah kejadian itu saya ke lantai 2 juga berani bang. Setengah malam saya masuk ke toilet, saya berani. Anehnya tuh begitu bang. Nggak tahu mungkin itu. Kalau kayak ini mah, nih gue langsung kenalin aja sama yang punya tempatnya gitu ya. Jadi saya kemana-mana aman. Saya kontrol jam 2, naik ke atas kalau siang mau sampai ke toilet, saking pengen amannya di lantai 2 aja saya ke toiletnya, buang airnya. Pengen hening gitu kan, sampai ke situnya. Padahal dulu waktu pertama masuk itu lantai 2, boy. Ngeri ya. Siang aja kayak begitu bang. Itu maksudnya lu tiba-tiba berani atau gimana? Tiba-tiba jadi kayak gue udah pernah ngalamin yang lebih ekstrim gitu. Jadi kalau ada suara trek, kata saya udah. Ya itu mah udah biasa lah gitu. Jadi berani aja. Nyampelah saya di 4 tahun kerja. Saya dipindah lah bang, dimutasi ke cabang. Kerja sendiri. Selama setahun, karena aksesnya cuma segini doang bang, kita tidur sebelahan sama motor bang, sama knalpot. Gitu kan. Gak ada apa-apa gitu ya. Jenuh. Maksudnya gimana sendiri, gimana nih? Kita kerja sendiri kalau di cabang tuh. Beda gedung berarti? Beda gedung. Jadi kayak di kantor cabang pembantu lah. Oke, kayak ruko gitu. Rukonya gitu. Kita kerja sendiri, gak punya akses ke dalam. Jadi kita kerja cuma di situ-situ doang. Saya jenuh 2021 Januari. Wah kayaknya cobalah resign gitu ya kan. Akhirnya saya resign Januari. 3 bulan di rumah bang. Saudara saya kebetulan itu kerja di salah satu gedung Jakarta ya. Dia gak tahu saya berhenti kerja, kebetulan ketemu, berhenti kerja, cina. Iya katanya, udah ntar tanggal segini, tanggal berapa ya saya lupa tuh. Pokoknya ketemu Pak ini langsung berangkat ke salah satu BUJB di daerah kawasan yang mau ke Sentul tuh. Daerah situ kan. Kesitulah masuk saya ke akademinya tuh.
Alhamdulillah kan saya udah punya ijazah, KTA aktif. Jadi ibaratkan, oh ini mah orang udah nggak perlu pendidikan, tinggal penempatan. Ditambah udah ada rekomendasi dari orang dalam. Selang 1 minggu, saya langsung bekerja di salah satu gedung tersebut, Bang. Gedungnya mewah banget, Bang. Kita kalau ke sana pakai celana pendek itu cuma boleh masuk sampai lantai 1, Bang. Ke lantai 3 itu udah gak boleh orang pakai celana pendek. Sendal gak boleh, harus pakai sepatu semua. Bener-bener saking ketatnya ya. Masuk itu harus ada mesin X-ray, itu kan mesin X-ray, Bang. Segala sesuatunya simpan situ, ketahuan di layar gitu. Kayak di bandara gitu ya? Kayak di bandara gitu. 65 lantai plus 1 helipad. Baru tuh saya kan pengalaman baru dong. Kerjalah selama 1 bulan. Itu saya kerja ke bagian non-shift, Sabtu Minggu libur. Jadi kita nggak ketemu malam. Jadi kerja cuman kerja, nggak ada apa-apalah. Masuk 3 bulan, saya bilang lah ke saudara saya itu kan senior. Mang, capek gawe isuk wae cenah. Saya naik kereta jam 3, Bang. Jam 3 subuh? Subuh. Saya ngejar-ngejar kereta. Apel saya setengah 6, Bang. Buset, pagi banget ya. Jam 3 naik kereta, itu buat ngejar duduk doang. Jadi jam 3 sampai rumah, nyampe stasiun Bogor setengah 4 tuh buat bisa dapat duduk doang, Bang. Karena kita di sana kerja udah gak bisa duduk. Iya sih. Logika kan? Kita duduk situ. Nyampe sana jam 5. Cepet. Apel. Baru aktivitas seperti biasa. Masuklah akhirnya saya udah terlalu capek kan. Berangkat pagi mulu gitu kan. Bang, coba masukin ke regu dong, katanya regu. Akhirnya saya masuklah regu. Kalau regu itu kerjanya jadi 3 shift, Bang. Pagi, siang, malam. Kalau pagi dari jam setengah 6 kita apel, setengah 7 kita udah mulai naik ke plottingan masing-masing. Kalau misalnya kerja siang itu dari jam setengah 3 sampai jam setengah 10. Yang shift 3 malam setengah 10 sampai jam setengah 6 pagi. Berarti gitu. 8 jam, 8 jam hitungannya. Nah, masuklah saya ke regu malam pertama, Bang. Kalau di sana tradisinya itu kalau orang baru itu tradisinya itu pasti disuruh patroli. Jadi biar lu tahu nih per lantai itu apa aja. Saya kan emang basicnya di perbankan dulu ya, Bang. Nggak pernah begadang gitu. Saya setengah 10 lagi patroli begini aja, Bang. Ngantuk. Kata senior, jangan tidur katanya. Dalam hati kan gue mau kagak biasa nih, jadi security biasa jam setengah 10 tidur gitu kan. Mungkin keadaan jadi terbiasa tuh. Malam pertama normal, nggak ada masalah. Malam kedua normal, nggak ada masalah. Sampai akhirnya, yaitu diawali dengan cerita-cerita. Nanti kalau patroli, ada lantai di mana lu pasti bakal ngerasa gini-gini. Tapi dia, senior-senior tuh nggak bilang lantai berapa. Nggak bilang tuh, Bang tuh. Nanti ada di masalah lantai-lantainya. Saya masih nggak ini dong. Alah, gua di sana di tempat kerja udah ini. Emang saya selama kerja itu belum ada perkenalan tuh, Bang tuh. Saya udah tahu pasti ada perkenalan lah di setiap kita kerja di tempat baru kan. Ini gue ada loh di sini gitu kan. Jadi pengen ngasih tahu kalau gue ada di sini gitu. Lu jangan gitulah misalnya. Akhirnya masuklah gue kerja malam. Sebelum kita kerja itu kan apel dulu ya, sekalian pembagian pos. Setelah patroli ya sama Begeng. Itu seniorisan namanya Begeng, Bang. Tapi umurnya lebih muda dari saya. Cuman badannya emang kecil. Cuman si Begeng ini, kata saudara saya ini, emang orangnya agak penakut, Bang. Tapi patroli. Ini nama saya nih, maksudnya. Sat, kan kemudian Danrunya akrab sama saudara saya. Sat, lu mah kan agak berani ya. Tuh jagain si Begeng tuh ya, soalnya tahu sendiri lu. Akhirnya naiklah saya ke helipad tuh. Kita mulai naik helipad itu sekitar jam 12, Bang. Malam itu? 12 malam kita. Naik lift cuman ya. Liftnya lift barang. Kita nggak boleh pakai lift kantor ya. Lift barang. Nyampe ke lantai 65 apa? Ya 65, 64 gitu. Keluar, itu ruangan untuk helipad. Naik tangga lagi baru helipad. Itu Gelora Bung Karno kelihatan, Bang. Monas kelihatan. Itu bener-bener paling atas itu gedung. Turunlah saya, Bang. Nah, dari sekian saya banyak ikut patroli, emang ada di mana senior saya tuh diem nunduk. Di setiap ada ngelewatin lantai tuh, ada lah. Pokoknya kalau setiap lewatin lantai itu, baru tuh dia bisa ngomong lagi sama saya kan. Di lantai atas dia ngomongin ini mulu, ngomongin mistis mulu kan. Belum lama katanya, anak-anak cleaning, dia ngebersihin WC di lantai 50. Jadi kalau di sana tuh, kalau malam tuh cleaning tuh disimpan satu-satu, Bang, di per lantai. Jadi mereka tuh ngebersihin lantai tengah malam. Sendirian. Kalau itu tuh bener-bener 24 jam, Bang. OB kayak cleaning itu
Ibaratkan tuh nggak ada yang nginjek aja tetap lantai itu, bang. Kalau masuk ke sana bang, basementnya kita bisa ngaca gini bang. Saking bersihnya, nggak ada percikan apa puntung. Ketahuan ada puntung rokok, denda 500.000. Dulu zaman covid nggak pakai masker 500.000 bang. Gila, iya. 500.000 asli itu. Makanya kita berantem mulu sama supir kayak begitu, sama pengunjungnya, Bu pakai masker, kita bukan apa-apa. Denda 500.000 sayang, saya bilang begitu. Itu tok bang, asli nggak bisa ditoleransi. Kalau nggak sini KTP atau SIM, ditahan bang sebelum dibayar denda. Nyampe lah kita di ini kan. Lu yang bener bang, iya. Nanti pokoknya kalau di lantai 50 kita diem aja. Itu posisi lantai 50 tuh ngeplong bang, belum ada yang ngisi. Jadi kan itu per lantai beda tenan. Plong nggak ada yang ngisi kan. Itu kita dari keluar Staircase itu namanya pintu darurat ya. Kalau buat titik gatur, jadi kita kalau patroli tuh nempelin kayak alat gatur gitu. Ini kayak koin ditempelin. Cep, itu langsung nyambung ke ruang pengawas bang. Oh ini anak bener nih jam segini masuk ke ruang ini nih. Jadi kita nggak bisa bohong bang. Nggak bisa. Iya. Nanti aja nggak bisa. Jadi ada batasnya. Dari titik 1 ke titik 2 itu nggak boleh lebih dari lewat dari berapa menit. Gitu bang. Jadi kan bener-bener berarti kan itu gedung bener-bener ketat banget kan. Itu titik gaturnya dari ujung ke ujung. Jadi kita nggak bisa bohong bang. Jadi kita harus muterin. Kita harus muterin gedung. Suara apa tuh? Beres muterin gedung. Oh yaudah aman katanya. Ngobrol lagi dia bang. Aman kenapa? Tadi lantai itu saat yang anak GS nemuin itu. Jadi anak GS lagi bersihin cleaning itu, lagi bersihin toilet. Tek. Kata dia, kok di belakang di kocok gede itu ya? Kayak ada yang mandang gitu kan. Itu pas dia nengok bang lagi nempel di dinding gitu bang. Begini aja, gini nempel di dinding. Dia kerja sendiri di lantai 50. Gila. Sendiri itu saya nyaksiin sendiri. Kenapa nyaksiin sendiri? Pas kita lagi kontrol juga dia ada bang. Jadi beda-beda sama kayak security. Si A, si B, si C tuh nggak selalu di situ. Nanti bisa digeser ke lantai berapa, lantai mana, begitu bang. Sebelum patroli itu maaf kelewat bang. Jadi sebelum patroli itu ada taruna dari SPP saya. Tolong checklistin apar ya katanya. Apar pemadam itu. Itu tadi sama anak pagi sama siang nggak dichecklistin. Itu emosi dong patroli. Patroli malam dikerjain kayak begini katanya. Kayak kagak tahu aja malam kayak gimana gitu kan. Kita kalau setiap habis checklist terus buka hidran yang buat malam, mau tutupnya kita tendang. Buar, kita saking keselnya gitu bang. Tanpa memikirkan resiko nih setelah kejadiannya nih, setelah dari lantai. Ini parah nih belum di checklist gitu kan. Juger tutupnya kayak begitu. Akhirnya saya turun, nyampe lah ke lantai 26. Itu salah satu lantai yang nggak ada lampunya sama sekali bang. Gelap total. Kita nggak dikasih fasilitas yang namanya center, nggak dikasih tuh. Center nggak dikasih. Kita cuma pakai HP gini bang. Ya HP gimana sih bang? Segimana sih cahayanya? Temen saya nginiin HP pakai lampu sekaligus laporan. Jadi kita setiap nempel laporan jam sekian kita nyampe lantai 26 gitu kan. Kita keluar Staircase, pintu darurat, keluar lift bareng pintu darurat, cekrek. Masuk. Jadi ruangan itu luang lebar kok, persegi, ke kanan bisa, ke kiri bisa. Tapi kita ada jalurnya, harus ke kanan dulu karena tempat patroli nomor 1 itu ada di sebelah kanan di atas. Masuklah saya ke kanan. Baru keluar gini, teman saya lagi nunduk gini ya, saya di belakang. Ada yang lewat, saya bilang. Bus gini bang, di lorong. Jadi kan jadi pas keluar dari Staircase itu kan bentuknya persegi. Nah itu ke kanan, itu lorong panjang bang. Panjang buat nyampe ke persegi lagi. Lorongnya itu paling cuma 1,5 meter bang. Jadi kita kalaupun lewat tuh nggak bisa berdua rendengan gini. Jadi harus satu-satu gitu kan. Di lorong itu ada tiang-tiang segi 4 close, segi 4 ngelos lagi. Dia lagi nunduk, pas mau belok, baru mau belok. Kayak ada yang lewat ini loh. Ada yang lewat, jelas tuh ada yang lewat. Saya tarik teman saya, bang. Ngapa lo? Ada yang lewat. Yang benar, iya. Itu lantai 26 bang. Itu saya nggak tahu kalau lantai 26 itu emang horor bang. Jadi senior saya bilang nanti ada lantai-lantai yang emang agak ini. Ternyata lantai itu bang. Oh yang terkenal horor situ. Iya. Terkenal sama tenan juga, terkenal lah sama teknisi semua terkenal. Oh yang bener loh, iya. Udah santai aja. Saya bilang bener, saya pikir bener santai itu bang. Senior saya bilang kayak gitu. Tiang 1 saya lewatin bang. Beres tiang 1 saya lewatin, celah tiang lagi, itu teman saya refleks.
nyenter ke kiri bang, kebalik tiang yang kiri. Itu begini bang, oh, gede, wih anjing, hitam gede bang, begini bang. Itu saya lorong sempit, itu saya lari sekencang-kencangnya sama dia berdua bang. Astagfirullahaladzim ya katanya. Itu tembok kan kasar bang. Ini saya sampai baret-baret bang. Ya saya saing dulu sama dia kan, takut. Refleks tuh ya. Dia refleks gak tau kenapa nyenter gini bang. Mungkin dia juga mungkin kayak ada siapa gitu ya. Gini bang, itu pas banget. Kita berdua tuh kayak dia tuh kayak mau bungkus kita gitu bang. Lari kan, sampai akhirnya kita dengkul lemes. Kita tiduran di yang ruangan yang kotak besar itu kan. Atasnya tuh tempat yang buat kita nempelin gatur. Tiduran di situ. Astagfirullahaladzim, tadi apaan ya? Saya penasaran bang, saya bangun, saya liatin, nggak ada bang. Kosong itu gelap total. Kita kalau ngeliat mata kayak gini nggak bisa bang. Cuman ada cahaya dari luar doang. Total banget. Kayak gini aja nih. Total. Asli. Kalau kagak cahaya. Astagfirullahaladzim. Bang, gatur saya bang. Cek aja. Turun. Kata. Turun saya bang. Turun, nongkronglah di pos 1. Di pos 1 itu ya anak-anak senior semua rata-rata kan. Saudara saya itu di pos 1 tuh. Saya panggilnya Uwa kan, Uwa. Diam aja kita. Tapi kita di lift tuh udah ngomong. Kita cerita jangan ya gitu ya kan. Cerita aja deh. Kemudian Uwa saya ini kan orangnya bisa gitu lah ya. Saya baru datang aja dia udah gini. Ngeliatin aja. Kenapa kamu cenah? Enggak cenah. Bang cerita bang kata gue. Itu bang tadi di lantai 26. Gue lagi gatur gini. Ada orang yang mau meluk ini. Coba duduk sini katanya. Duduk kan di Sudirman kan. Kalau malam minggu tuh Sudirman gak ada sepinya bang. Kita tuh dari motor, orang pada foto-foto banyak nah malam minggu juga udah pusing. Kenapa cina? Diceritain lah kronologisnya. Awalnya kita suruh checklist hidran apar. Kita kurang terima karena bukan kerjaan kita gitu kan. Kita tendangin lah apa itu. Udah coba tunggu sebentar, dia perem bang, bakar rokok. Ternyata gak ngerokan, dia bakar rokok. Perem aja. Makanya kita itu kerja di tempat orang. Jangan suka nggak sopan katanya. Mereka ngerasa keganggu katanya. Emang tadi pada ngapain sih di situ katanya. Ya itu katanya checklist hidran sama apar ditendang-tendangin. Nah iyalah, sekarang kamu ibaratkan kamu namu ke rumah orang, masuk ke rumah orang mecah-mecahin piring. Gimana katanya? Perasaannya marah kan yang tuan rumah. Lu syukur aja kagak kalau kayak ini mau kagak dibugin lu. Cuman ditegor doang kalau kayak ini kan, diomelin doang gitu. Coba sini katanya. Itu bang, saya dipegang sama dia muntah-muntah bang. Kalau senior atau lagi sama bang, muntah juga sama sama saya. Jadi coba sini katanya, takutnya kebawa ke rumah ketumpangan katanya. Itu saya digini doang sama dia. Tapi muntah tapi kagak keluar apa-apa bang. Itu kayak cuma mual banget gitu kan. Telepon FCC ini saya SPP. Dan turun dulu sebentar. Ini si Satria masih begeng gini. Lu ngapain tuh? Gini. Biasa Dan. Coba lihat ruang kita masuk ke ruang CCTV bang. Kan gede CCTV ya. Coba cek bang lantai 26 nggak kelihatan bang. Kitanya juga yang larian nggak kelihatan sama kamera. Gelap berarti ya. Saking gelapnya. Pas kita mau ke ruang CCTV itu kita ngelewatin lift dulu. Kebukaan kan lift kan. Banyak anak-anak teknisi. Mau kemana bang? Kita nanya kan, kita mah wajib kan orang yang mau kemana. Lantai 26 bang. Kapan? Ini baru mau naik. Oh hati-hati ya. Wih serius ngapa nih katanya gitu kan. Dia tahu karena dia ada 5 orang mah bang. Mau ke lantai 26 dia 5 orang bang. Mungkin tahu sendiri kan. Ya kenapa nih nggak apa-apa katanya. Ya serius kenapa? Udah nggak apa-apa. Kita kalau ceritakan kayak ini ya. Ini naik deh. Masuknya kurang CCTV bang. Coba lihat review tadi jam sekian. Itu paling udah nyampe ke 2:30 itu bang. Coba dicek. Wah lantai 26 gelap lah katanya. Bener-bener gak bisa bang. Sama kamera tuh gak bisa. Gelap total. Jadi cuman cahaya luar doang. Kalau dari dalam itu belum gelap. Turun lagi ke bawah. Kata Danru. Mau gantian gak patrolinya? Gak usah diterusin katanya. Daripada nanti lu berabe katanya ujung-ujungnya. Gak usah bang. Masa gue kayak gitu doang. Takut sih gitu kan. Gue masih kayak gitu bang orangnya. Dari dalam artian kita emang beda alam, dia gak mungkin nyakitin kita gitu. Cuman ini gue yang salah gitu maksudnya gitu kan. Nah akhirnya lanjutlah kita patroli bang. Lantai 26 kita lanjut udah 2:30. Itu diem-dieman bang kita. Diem aja. Tempel.
Tempel dia. Si Begeng diem juga sendiri. Sama diem. Dia penakut, lebih penakut dari saya. Iya. Nyampe lah jam 4:30. 4:30 itu kita udah sampai basement 1. Di basement 1 kalau udah 4:30 kita backup bang. Yang patroli itu backup pos buat sholat subuh. Cuman saya berhubung orang baru. Saat lu lanjutin ya dari basement 1 sampai basement 6. Sendiri bang. Di situ lampunya bukan saklar, jadi lampu otomatis. Kalau gelap ya gelap, nggak bisa kita nyalahin gitu. Ya gelap, ada timernya. Apal kan titiknya apa? Ya gitu bang. Keluar lift, titiknya itu titik pertama di pojok, titik kedua di sana, titik ketiga malip lagi. Jadi kita nggak bisa ngacak. Sini dulu yang deket, di sana nanti nggak bisa. Dan itu ada jamnya, nggak boleh lewat dari 2 menit, nggak boleh lewat dari 5 menit. Gitu. Harus cepet berarti ya. Makanya bang. Gila. Dan dari situ pas lagi mau gatur tuh ada salah satu basement namanya basement berapa ya? Basement 3 kalau nggak salah. Basement 3 di sebelah pojok. Saya pernah dengar dari patroli yang sebelumnya ya, senior yang sebelumnya. Kalau di basement 3 hati-hati katanya. Di tempat gatur itu suka nongol mulu katanya. Begitu bang. Ya Allah bang, itu saya pas mau gatur itu nunduk aja bang saya. Itu di pojok bang, pojok. Itu saya saking takutnya karena baru beres kejadian itu kan ya, yang di lantai 26. Saya nyetel sholawatan bang, saking buat ngilangin sepinya. Di YouTube saya sholawatan aja sambil nyalain senter. Itu saya gatur nggak nengok kanan kiri nih bang, saya raba. Tek, udah. Saya nggak nengok kanan nggak. Bekas kejadian 26 tuh, jadi kayak trauma gitu bang. Masa gua ketemu lagi main kayak begini gitu kan di hari yang sama. Nyampe lah basement 6. Itu basement 6 tuh basement yang paling bisa dibilang buat motor. Kayak motornya motor security, anak-anak ini. Ya, jadi nggak diurus gitu bang. Itu lebih serem bang. Hawanya juga udah nggak ada sinyal. Jadi tuh mati HP saya. YouTube udah nggak bisa, nggak ada sinyal. Ini cuma lampu kayak begini. Di pojok bang. Jadi tuh emang bener-bener didesain tuh kalau emang buat security tuh nggak bisa kita kayak lalai. Jam 5 saya nyampe ke basement 6. Tek, gatur. Tek, gatur. Akhirnya beres. Jam 5:30 tuh udah datang yang mau masuk pagi bang. Saya udah standby di locker tuh, di locker. Kalau patroli bebas ya, kalau udah jam segitu kita di locker semua. Beres di locker. Si senior gue ini cerita sama yang patroli mau pagi kan. Kan setelah terima di situ tuh, bed. Tuh, situasi aman katanya begitu kan. Situasi aman bilangnya. Cuman mungkin dia nggak mau di ini sendiri ya, nggak mau dipendam sendiri ya. Gimana tuh ceritanya? Iya, situasi aman. Cuman di lantai 26 tadi tuh gue tragedi pagi-pagi jam 2:30. Ketawa dia bang. Akhirnya ngerasain juga katanya di lantai 26. Anjay. Dan setelah kejadian itu banyak mungkin kejadian ya bang ya, banyak kejadian. Cuman saya yang paling parah itu langsung dikasih lampu bang lantai 26. Terang langsung dikasih lampu. Sebelum kejadian itu katanya dari itu berdiri nggak pernah ada lampu bang. Itu mungkin si senior kali request atau gimana? Kayaknya mungkin danru saya ini daripada ngebahayain anggota katanya begini. Ditambah kita nggak ada fasilitas center, cuman ngandelin HP daripada bahaya nih. Kita kan emang kalau yang kayak gitu kan emang nggak membunuh bang. Cuman kan kadang kita karena panik, takutnya nabrak apa, jatuh apa gimana gitu. Itu yang bahaya tuh. Akhirnya dilampuin bang. Jadi lantai-lantai yang masih kosong tuh sama tenan total semua dinyalain. Dari situ normal lah bang. Nggak ada masalah. Itu perkenalan buat jadi tim patroli itu gila. Sampai sekarang saya kalau ketemu orangnya nih, senior saya yang ini, bang lantai 26 gimana? Aman sekarang udah ada lampu katanya gitu. Udah ada lampu katanya. 7 bulan akhirnya saya pertama mungkin dari kerjanya gitu ya bang ya. Kita sholat susah gitu ya, buat Jumatan susah. Akhirnya saya masuklah lagi ke tempat kerja yang dulu tuh. Cuman beda KCU lah. Saya dulu KCU Bogor, sekarang saya KCU Tangerang. Oh. Berarti di gedung itu cuma 7 bulan? 7 bulan. Nggak kuatnya bukan karena, kalau kerja sih mungkin iya, karena nggak bisa sholatnya itu bang. Oh, waktunya ya Waktu sulit buat sholat. Jadi kita kalau berangkat dari rumah jam 3, pulangnya 2:30 sore nih bang nih. Tapi kita dapat kereta 3:30 bang. Iya. Tahu sendiri Sudirman, wah Allah keretanya kan. Iya. Nyampe Bogor kita
maghrib, kita kerja sama kayak 12 jam logikanya kan. Mending gue nyari kerja yang 12 jam. Gitu kan. Waktu udah jelas, masuklah lagi saya kan. 2021 Oktober. Tanggal 11 Oktober 2021 saya masuk ke salah satu bank yang pertama saya kerja, cuman beda KCU. Perbankannya ada daerah Tangerang Gading Serpong. Itu dari Bogor lu ke Tangerang naik kereta juga? Gua dari Bogor dari Tangerang itu PP, Bang. Naik kereta? Enggak, naik motor. Gila, jauh banget kan, Bang? Naik motor. Berapa jam tuh biasanya? Kalau estimasi saya kalau berangkat jam 5, nyampe kantor itu 6:30. Kurang. Sejam setengah berarti. Iya. Tapi kalau pulang bisa sampai 2 jam, Bang. Oh iya. Tangerang tahu sendiri. Macet. Ih, parah. Tanggal 11 Oktober 2021 training lah saya di KCU-nya dulu, training. Itu mereka belum ada yang tahu, Bang, kalau gue itu sebenarnya udah pernah di bank tersebut walaupun beda KCU gitu ya. Iya. Jadi ngajarin. Ya wajar lah mungkin nggak tahu ya. Pak, ini cara greetingnya gini, cara grooming ini. Dalam hati, pernah saya juga gitu kan di KCU gitu. Cuman saya belum mau buka tuh, Bang. Saya juga pernah, Pak, di bank ini 2015 sampai 2021. Wah, yang bener, Pak. Iya katanya. Waduh, saya ngasih tahu orang yang udah tahu dong. Nggak apa-apa, Pak. Mungkin sampai Bapak kayak begitu. Emang saya bilang gitu, kayak gitu. Waduh, yaudah. Kalau kayak gitu, lanjutkan sesuai rencana, kata dia begitu. Kalau kayak gitu berarti masih tahu kan? Masih, Pak. Tapi nggak apa-apa kalau Bapak mau ngasih tahu, takut saya lupa, Pak. Saya bilang gitu. Hitungannya berarti saya keluar udah setahun, nganggur 3 bulan, kerja di sana 7 bulan, berarti kan udah setahun tuh. Ya udah, kasih tahu lagi ya. Groomingnya kayak begini, penampilannya standar katanya. Yang penting kita harus selalu fresh gitu kan. Kalau kerja fresh, jangan lupa senyum, 3S, senyum sapa salam, ya kan? Senyum sapa salam jangan lupa tuh. Gini ya. Ya. Iya, gitu ya. jangan lupa tuh. Soalnya nanti daripada dikomplain katanya. Oke, siap, Bang, katanya. Akhirnya saya training cuma 3 hari, Bang. Langsunglah saya dipanggil sama pimpinan saya, komando. Pak Satria, penempatannya nanti di Mall di Tangerang katanya. Oh, siap. Nanti alamatnya dikasih sama komandan katanya. Pak Satria nggak apa-apa dari Bogor ke sana, soalnya masih dari sini juga masih 15 menit lagi katanya. Saya masih mikir tuh. Cuman saya balik lagi kan. Daripada saya nggak kerja, saya udah ngerasain yang di luar dari tempat kerja saya ini gimana jadi security-nya gitu kan. Siap, Pak, saya bilang. Saya di tempat ini banyak aja, siap katanya. Saya itu karena itu udah risiko saya sebagai pekerja. Saya gituin, biar meyakinkan tim PIC saya nih. Oh, berarti ini orang siap bekerja nih katanya gitu kan. Bukan apa-apa, Pak, soalnya kan dari Bogor ke sini mobilnya gede-gede. Kita antisipasi dalam hati, nyobain celaka kali. Iya. Pak, saya siap ditempatin di mana aja gitu kan. Kalau soal waktumu itu udah jadi resiko saya gitu kan. Yang penting saya nggak terlambat. Ya udah, usahanya jangan terlambat ya katanya. Siap, Pak, katanya. Pak, nanti kalau misalnya Pak Satria ini ada cabang yang kosong lebih dekat, pindahin aja, Pak, ya katanya. Soalnya kita resiko katanya gitu kan. Kita nggak mau beresiko. Akhirnya, Pak Satria ini alamatnya di sini ya katanya. Posisinya di sini katanya. Oke, siap. Meluncurnya hari Minggu pagi ya. Pak Satria ambil kartu parkir, jadi Pak Satria masuk tuh udah gampang katanya. Oh, pakai kartu, saya bilang. Oke lah, akhirnya saya masuk ke situ, ada senior saya yang jaga. Assalamualaikum, Pak, katanya. Itu senior saya, paket siapa? Oh, paket, saya bilang. Pas dibuka, Pak, saya Pak Satria, kenalan yang baru nanti gantiin Pak Rudi. Oh ya, Pak, ya katanya. Berhubung saya kan capek, Bang, ya. Jadi saya bilang gini aja, Pak, mohon izin saya kesini cuma ngambil kartu parkir. Oke, ini udah disiapin. Nanti Senin ya? Iya, Senin. Udah, Senin masuk aja ke sini ya katanya. Nyampe sini kalau bisa jam 6 atau 6:30 lah katanya. Oh, siap, saya bilang gitu kan. Izin pulang, Pak, ya, saya soalnya mau jahit baju gitu kan. Karena posisi baju masih belum standar lah gitu kan ya. Ada saya jahit baju segala macam, karena kan kalau di perbankan itu harus selimpit, Bang. Oh iya, benar. Ya kan, harus selimpit badan gitu kan, walaupun ada badan kecil jadi pantas ngeliatnya gitu, Bang. Ya. Kalau yang buncit gimana? Kalau yang buncit tuh tetap selimpit juga. Selimpit, cuma dia diseletingin. Jadi biar nanti kalau dia duduk gini nggak begini, Bang. Mercet lah kalau bahasa gaul, mercet gitu ya sini. Jadi diseletingin, jadi nggak kelihatan dalamannya dia. Saya juga diseletingin, pakai sleting gitu. Masuklah saya ke situ kan, perkenalan biasa. Alhamdulillahnya tuh emang sama seperti kantor yang sebelumnya saya di Bogor. Kalau di perbankan itu kan lebih ke keluarganya lebih kental, Bang. Lebih dianggap lah kita di situ ada begitu kan. Kalau di bank kan mungkin karena dikit karyawannya jadi lebih cuma 13 orang. Jadi iya. Kita tuh bener-bener gimana caranya menyatukan itu kan. Alhamdulillah
enak, saya kerja di sana. Jadi saya kerjanya itu pagi ketemu sore, nanti yang keduanya malam ketemu pagi. Seminggu kerja, alhamdulillah nggak ada masalah bang. Masuklah saya minggu kedua bang. Kebetulan saya itu kerja sore ketemu malam itu sampai paginya itu malam Jumat bang. Sorenya itu salah satu bagian OB-nya itu cerita bahwa gedung ini tuh, yang namanya gedung pasti ada aja lah gitu ya. Itu cerita pribadi ke saya, namanya gedung itu ada aja lah katanya. Nanti juga terbiasa katanya, apalagi kalau kerja malam ditambah mall, kan tahu sendiri mallnya sepi, emang sepi banget itu bang mall. Kalau misalnya kita masuk pagi pun itu kayak malam, nggak ada orang, toko buka cuman nggak ada yang belanja gitu. Tapi toko penuh bang dalam mall itu? Toko itu kebanyakan yang barang sitaan bang, jadi mungkin nyewa nggak bayar service charge atau gimana. Nggak bisa keluar itu barang, gitu. Berarti toko tutup semua hampir. Toko tutup, cuman itu bang sepatu, baju, jam tangan itu banyak bang, masih pada di dalam, jaket segala macam, jaket distro ya masih pada bagus. Nah udahlah, dia ceritalah awalnya cerita begini, dulu di sini ada driver katanya, driver, ya maksudnya driver gimana bang? Driver, dia drivernya bos. Di sini kan dulu drivernya ada dua, driver marketing sama driver bos. Nah driver marketing ini namanya almarhumnya nggak jangan disebutin ya bang ya, meninggal katanya. Meninggalnya normal, nggak masalah, cuman dia itu punya kebiasaan atau aktivitas yang rutin dia lakuin. Itu kalau nyampe duduk tuh di atas di bangku selonjoran aja begini. Itu kebiasaan dia tuh, itu pasti tuh kebiasaan dia. Terus dia cerita begini, ada satu malam saya pulang malam beres kegiatan, terus saya biasa kan istirahat dulu nungguin Isya. Jam 8 saya masuk kamar mandi. Jadi kamar mandinya itu posisinya berhadapan sama bangku dan meja pantry yang biasa karyawan makan bang. Jadi itu kalau kita duduk tuh itu udah ke toilet gitu bang, lorong toilet berhadapan. Pas dia keluar, dia ngelihat lagi duduk begini bang. Almarhum itu? Iya, lagi begini. Itu mungkin dia kan orang 12 tahun lah di situ, kerja di situ. Iya, OB itu. Jadi dari pertama ngebangun itu dia situ OB situ. Jadi mungkin astaga cuman gitu doang bang. Nunduk keluar dia. Cuman itu sebelum saya di situ. Dia cerita saya. Mungkin saya orang baru mau ngetes kali, ngetes mental ya. Oke. Oh iya bang, sama saya juga punya. Saya bilang gitu kan. Saya juga punya cerita-cerita kayak begini mah katanya. Iya, tiap tempat beda-beda kata dia. Yang penting kita mah kerja jangan macem-macem katanya. Permisi gitu kan, kita makan di sini tamu katanya begitu. Walaupun rumah sendiri awalnya tamu, iya pasti ya. Wow, dia cerita horor segala macam. Tanpa saya pikir itu saya kerja di malam Jumat bang. Pas banget di malam Jumat. Karyawan pulang semua jam 5 operasional, semua pulang jam 5 tutup. Dia ngepel biasa, dia kan ngepel sore, habis maghrib dia naik. Pas saya naik ya ke atas sholat, oke siap bang, saya juga mau sholat. Sholat saya maghrib, saya sholat di bawah kan. Kita kalau sholat nggak boleh di atas bang, kalau udah tutup. Takut ada telepon atau gimana. Beres tuh saat Isya lewat. Dia itu biasa pulang setengah 10, jam 10. Kok dia pulang setengah 9 bang? Dari atas lari, kita kan ada 3 lantai ya. Itu tuh ada 3 lantai. Yang lantai pertama itu operasional perbankan. Lantai kedua itu pantry. Musola juga itu harusnya ada di lantai 3. Cuman itu musola dadakan buat karyawan karena staf katanya capek kalau naik lagi ke lantai 3. Karena cewek semua kan. Kebanyakan pada di situ. Lantai 3 itu gudang 1, toilet 2, wastafel, ruang server, ruang arsip, gudang. Gudangnya itu tempat kayak kardus, meja-meja yang tadinya buat marketing, yang buat di lantai 2 tuh bang. Mallnya keburu mati. Jadi nggak jadi tuh dibuka marketing di situ. Jadi gagal ibaratkan. Keburu sepi mall ya. Mall keburu sepi. Jadi barang diangkut semua ke lantai 3. Dia lari dari atas bang. Lari dari atas. Bang, saya pulang ya. Woi, buru-buru amat katanya. Macet ya? Enggak aman kata begitu. Kebetulan dia rumahnya kan jauh bang, 3 raksa. Mungkin dia macet apa gimana. Biasanya setengah 10 dia pulang buat ngindarin macet. Pak, saya bukan apa-apa katanya. Daripada saya macet di jalan ngabisin bensin kata dia begitu kan. Logika kata saya masuk. Oke, nyampe lah mungkin dia sampai rumah tuh jam 11 bang, jam 11-an. Bang, sorry ya, tadi gue lari-lari. Curiga saya kan, masuk lari-larinya.
Mau saya nggak balas tadinya bang, maksudnya ini bocah, nih orang ganggu saya malam nih, ntar saya nggak beres kerja nih. Penasaran, takutnya taruna bang, nanti kita kagak tahu serah terima, pimpinan tahu, kita nggak tahu, masalah saya. Mana orang baru. Taruna apa bang? Maaf ya tadi lari. Ya kenapa? Tadi pas keluar dari kamar mandi mau ngambil tas nengok tangga, itu di pojokan pak, pakai baju putih lagi begini. Anjing. Itu dia biasanya kagak takut, baru kali itu bang saya lihat dia lari bang. Mungkin itu dia bener-bener ngelihat sosoknya yang bener-bener ini bang gitu. Yang bener bang, iya katanya. Lu ngapain cerita sekarang, kata gue itu. Lu ngapain cerita sekarang? Besok aja cerita, kayak kagak ada waktu aja katanya. Iya, sedangkan lu masih di situ kan? Gue masih di situ bang, jaga. Lu sendirian? Sendiri bang. Oh, kita tuh jaga sendiri malam. Iya. Jadi kita serba salah gini bang. Ruko kanan kiri tuh nggak ada yang jaga bang. Jadi itu kalau malam tuh tok saya sendiri di situ bang. Kita mau teriak, hei, nggak ada. Karena ruko itu mereka tuh kalau ruko yang sebelumnya datang pagi, pulang sore, datang pagi, pulang sore. Jadi cuma saya doang yang ada orang kalau malam situ, sama sapam mall adanya di depan dia pintu keluar. Yang benar bang, iya. Waduh, itu kan saya mulai kebawa tuh akhirnya kan saya kan. Karena ini cerita langsung dari orang nih. Iya, dan dia kan baru kejadian lagi. Waduh, kata saya, wah gimana nih? Udahlah, saya masih duduk di area CS. Tapi suasana mulai beda bang, setelah kayak gitu. Jadi kayak banyak yang ngeliatin gitu bang. Jadi kayak banyak yang mantau. Kata saya, kok ini nggak nyaman ya kata saya duduk nih, kata saya. Kayak ada yang merhatiin mulu bang. Saya coba terus positif kan ya. Biasa aja saya sama YouTube gitu kan. Itu saya biasanya 9:30 udah tidur ya. Saya belum bang. Itu saya juga sebenarnya belum tidur karena masih kepikiran cerita-cerita yang dari sore itu. OB itu. Jadi kayak masih sugestinya kayak, wah malam Jumat lagi nih katanya. Begitu kan. Belum tidur sampai jam 11. 11:30 tuh setelah nerima SMS WA dari dia. Kok suasananya beda begini ya kata saya kan. Makin mencekam tuh bang tuh. Sampai kata saya, kok begini amat ya. Yang tadinya gelap tuh jadi gelap, tadinya gelap biasa aja gitu bang. Jadi gelap tuh kayak gelap. Kok banyak kayak ini amat ya saya bilang. Sampai jam 12:30 bang, saya situasi tuh nggak nyaman tuh. Mau tidur nggak bisa saya bilang. Sampai akhirnya saya jam 1 ngeberaniin diri buat buka rolling door ke area ATM. Pengen hawa enak, saya keluar lagi bang. Keluar pintu lagi tuh. Jadi kayak duduk di tangga pas mau pintu masuk tuh bang. Pas saya nengok kanan kiri tuh gelap total. Karena mati kan gitu. Mallnya mati. Gelap total di depan danau. Wah gimana gak serem bang. Kata saya, waduh gue mendingan amit-amit ya, mendingan gue ketemu setan daripada ketemu orang ini mah. Takutnya orang yang tadinya nggak ada niat, ada kesempatan. Kan kejahatan bukan karena niat kan. Ada kesempatan nih. Ada orangnya nih. Berarti pintu kalau ini bisa takut. Kan kita namanya security mah kan berpikirnya panjang bang. Udah kan akhirnya, gue masuk lagi lah. Masuk, cuman saya nggak berani masuk ke dalam bang. Saking takut. Saya duduk di pinggir ATM bang. Sambil begini aja bang. Gila. Saking itu kayak di dalam tuh kayak ada penuh banget. Saya gini aja. Astagfirullahaladzim, saya bilang gitu kan. Jam 1:30 itu sampai 1:30 saya sampai nelpon saudara saya yang kerja di Sudirman. Dia kan orangnya bisa ya. Saya telepon. Kemudian dia kerja malam. Video call. Wah, cina. Ya, sehat, alhamdulillah sehat. Gimana kerja di sana? Enak, alhamdulillah enak. Kunaon cina? Kenapa? Mungkin dia ngeliat saya itu. Saya ceritain. Enggak wah ini kok nggak enak gini ya suasananya ya katanya. Mana malam Jumat cina. Dia ketawa-ketawa bang. Mana mah kebiasaan cina. Lu mah kebiasaan cina. Coba ini lagi apa namanya kameranya kedepanin katanya. Kamera kedepanin. Cina. Iya kata dia begitu bang. Iya katanya. Kameranya kedepanin aja katanya. Udah kamera kedepanin aja. Nggak tahu dia ngapain ya bang ya. Video call bang. Nggak tahu saya ngapain. Ya coba buka itu apa namanya rolling door katanya. Udah masuk ke dalam jangan di luar kata bahaya katanya. Masuk saya ke dalam. Itu suasana masih cekam bang. Udah ya berpikir positif, aman insya Allah. Udah matiin sama dia kan, cepet. Itu saya biasanya bang tidur di bawah tangga bang. Biasanya tidur di bawah tangga saya. Itu saya tidur di tengah-tengah lobi bang. Itu ketahuan CCTV bang sebenarnya bang. Kan nggak boleh ya. Itu saya gelar di situ saking takutnya bang. Bodoh amat biar CCTV tahu kan. Gila sendirian. Gini saya bang tidur. Itu saya tidur. Itu kayaknya saya lelap, bukan lelap ya bang. Kayak ketiduran gitu bang. Saya inget
pakai jam tangan tuh, saya lagi tidur. Saya lilir gini bang, kan kalau lilir saya gini kan ya, lirir. Jadi saya tidur tuh ngadep ke pintu mall, akses mall. Di akses mall itu di sebelah kirinya ruang pimpinan saya bos. Tidur saya miring, saya agak kebangun gini bang. Itu di depan pintu bos saya, tinggi besar berbulu bang, matanya merah. Itu ngeliatin ke saya bang, tapi jadi posisi dia cuman miring, ini kan pintu nih, dia miring ngadepnya ke sana, cuman nengok ini nih, itu ini bang, berbulu matanya merah gitu. Saya untungnya saya begini bang, pas bangun lihat jam, jam 3. Astagfirullahaladzim, itu saya langsung tidur lagi bang. Makin saya nggak bisa tidur bang. Dari udah pas ngelihat itu tuh, saya beraniin lagi bang, nggak ada bang. Itu saya bangun bang, saya duduk di meja CS kan. Saya nulis buku mutasi, kan ada buku mutasi. Saya nulis buku mutasi, itu saya masih merindingan. Saya bilang, aduh ini baru 3:30, saya bilang. Nariklah saya bangku nasabah, yang buat nasabah saya tarik. Saya tidur di situ bang. Saya begini lagi bang. Saya lagi perem ayam gitu kan. Ini saya nggak tahu, karena saya udah panik, halusinasi atau gimana ya bang. Itu ada nenek-nenek nyamperin bongkok ya, rambutnya putih, di kayak diikat gini ya, putih, pakai kebaya warna coklat, samping sarung gitu, begini tuh bang, gitu. Itu nyamperin ke saya bang, diem di atas kepala saya bang. Saya bangunnya itu pas dia mau ngelus kepala saya bang. Dia mau ngelus kepala saya bangun. Tuh astagfirullahaladzim saya bilang. Itu jelas bang, saya sampai kalau kayak dia jalannya juga sampai gitu kan, dari itu mall. Tapi pas bangun dia nggak ada bang. Jadi bukan pas bangun bang, jadi saya tuh sebenarnya kayak masih mata melek gitu bang, kayak perem gini dong bang. Astagfirullahaladzim, karena masih takut yang pertama itu, yang tinggi itu besar gitu kan. Kalau itu mungkin saya perem gini tuh gini aja bang. Ingat asli itu, saya bangun itu pas dia itu mau kayak ngelap kepala gini nih. Saya astagfirullahaladzim kata saya. Itu jam 4 bang. Itu saya kalau nggak malu mah nangis, itu bisa jadi saya di situ. Tapi lu gila sih, sendirian. Sendiri bang. Kalau Bang Badung nggak percaya nih, deket nih, ntar main kalau ini kesana. Gue tahu tempatnya, mallnya gue tahu. Udah sepi banget mall itu bang. Itu gue jaga sendiri di situ bang. Tuh gelap banget di situ. Jaga sendiri. Aslinya sendiri. Dan cabang lain itu nggak akan ada yang cabang lain. Kalau backup nih di tempat gua nggak ada yang berani bang. Karena kayak begitu. Pernah katanya senior syuting ada yang backup, di backup sama cabang lain bang. Baru sehari udah gak mau lagi backup bang. Itu katanya rolling door ada yang ngegerut pakai kaki, pakai jari, der katanya. Gila, tahu gua mallnya, tahu gua. Seremnya. Bangun gua jam 4. Akhirnya buat mutusin ini kayaknya nggak bisa tidur, saya bilang. Duduk saya di meja CS begini aja bang. Duduk aja sambil nungguin. Itu suasana masih mencekam bang. Mau kencing gak bisa kencing bang. Masih begini aja saya. Astagfirullahaladzim kata saya kan. Ketemu tahrim, suasana langsung beda bang. Tahrim subuh. Itu langsung kayak plus. Kayak gimana sih, kayak kayak itu juga saya yang tadinya astagfirullahaladzim gitu ya. Sampai ketiduran bang begini bang. Sampai bangun saya jam 6 lewat, itu digedor-gedor sama senior saya. Pak Satria, astagfirullahaladzim. Ketiduran bang saya jam segitu. Dari jam 11 saya nggak bisa tidur. Sampai malam panjang itu ya. Weh, itu kata sini kakak subuh kata saya kan. Gak kebayang sih. Udah gitu bener-bener terus bang. Terus. Gangguannya ya. Sampai akhirnya biarin saya nggak cerita bang. Biarinlah kata saya, ini mah saya pandem sendiri dulu nih. Gitu kan. Mungkin dia juga namanya senior yang udah lama juga di situ, udah pernah lah ngerasain. Udah dari situ akhirnya saya pulang lah. Ya biasa ya mungkin ya bang, kita kalau udah ngeliat kayak begitu badan panas dingin begitu bang. Panas dingin, sakit 2 hari bang. 2 hari? Sakit meriang 2 hari, gitu? Meriang. Cuman kayak namanya orang baru, saya kan prinsipnya gini bang, saya kalau bisa kerja, kalau cuma batuk pilek meriang saya masih bisa kerja bang. Iya. Kecuali kalau impusan udah masuk itu saya udah gak bisa. Jangan dipaksa. Prinsipnya begitu kalau kita kan. Sama berarti. Iya kan, Spartan banget kan. Kalau jarum suntik, pejuang keluarga. Kalau jarum suntik belum masuk itu saya masih tetap kerja. Sakit tetap kerja, cuman posisinya nggak bisa stay di rumah, tetap kerja. Nah,
Terus masuk tahun ke-1, tahun kedua tuh. Setelah kejadian itu, yaitu gangguannya cuman gangguan-gangguan kecil bang. Jadi kayak pagi-pagi nih, kita kan buka berangkas nih pagi-pagi jam 8 kurang lah. Jadi di pintu berangkas di sampingnya itu CCTV bang, CCTV nyala. Saya sama staff teller tuh lagi berdiri bang. Teller ngelihat ke CCTV, saya ngeliat ke CCTV. Dalam waktu bersamaan itu ada CCTV yang di ruang server, tapi kacanya tembus ke lorong yang lantai 3 itu yang gelap. Kita lagi begini aja. Kalau saya sih ngawas, kan ngeliat semua kan ya CCTV. Pas ngeliat itu berbarengan itu di CCTV salah satu nomor 8 yang pas di ruang server kalau saya. Server. Itu ngelewat gini bang, ser aja. Itu teller sampai bilang gini, Pak, lihat sesuatu nggak? Tadi di CCTV. Lihat bu. Iya ya, masih pagi ya Pak ya. Kesiangan kali kata teller begitu. Kesiangan kali ya katanya. Pak, Bapak jaga 24? Enggak katanya. Oh katanya. Kesiangan kali ya Pak? Ya udah nggak usah dibahas ya bang. Oh ya udah iya. Ya namanya cewek bang ya. Rame-rame juga akhirnya. Nah saya mah diem aja saya bilang. Maksudnya dia cerita ke orang-orang gitu? Ke sebelah kanan kirinya. Saya mah diem aja gitu kan. Terus saya kan orang penasaran. Saya nanya sama OB yang udah lama di situ, bang. Lantai 3 itu suka adanya apa aja? Nanti juga lu tahu dah. Di sana suka banyaknya lari-larian, bocah-bocah katanya. Begitu bang. Bocah-bocah. Beres lah. Udah tuh. Belum lama nih bang. Ada sekitar 2 minggu yang lalu lah. Dari lu duduk sini? Iya dari gue duduk sini nih. 2 minggu lalu. Gue kerja malam. Posisinya gue lagi istirahat rebahan gitu ya. Sekitar jam setengah 12 itu di lantai 2 ada yang jatuh. Blub. Jatuhnya gitu bang. Blub. Jadi kayak bukan trek bukan ya. Blub. Jadi kan kalau ada yang kita kalau di atas ada yang ngelangkah juga kan bunyinya kedengeran bang. Kalau dari bawah. Dek. Blub. Panik saya bang. Nggak lama kayak ada suara orang naik tangga bang. Jeruk. Ada suara jatuh, ada yang naik tangga. Saya mikirnya gini, wah maling saya bilang nih. Iya kan, maling nih. Mau nggak mau, bawa tongkat saya bang. Saya bilang, ayo kata saya, kalau emang benar maling, ini nih saya bilang gitu. Tapi yang saya takutin itu bukan itu. Apa? Saya naik ke atas kan, mudah-mudahan sih bukan apa-apa ya gitu ya. Gak apa-apa lah suara-suaranya doang mah. Yang penting jangan, sosoknya jangan muncul nih. Iya. Saya kerja lagi malam nih, bahaya saya bilang nih. Yang udah aja udah gitu kan. Saya cek semua lantai, cuman saya nggak ngecek lantai 3 bang. Nggak berani saya. Karena tok nggak ada lampu bang. Gelap ya? Gelap total, nggak ada lampu. Kita udah ngomong ke pihak dari ini juga katanya ini mah karena emang lantai 3 mah jarang dipakai pak, jadi nggak diiniin kan. Beres. Malam itu tuh, wah mungkin itu mah gangguan kecil gitu mah udah biasa lah, udah biasa gangguan kecil gitu mah. Kayak suara kita lagi selonjoran, trek, bro aja. Kayak pensil sama buku jatuh bang. Yeah. Saya penasaran ya. Saya biasanya nggak terlalu penasaran tuh kalau suara kayak begitu kan. Kayak pulpen, strike jatuh sama bro jatuh gitu. Deket banget di tempat saya deket duduk, bro. Saya cari nggak ada bang. Mau tutup. Dan yang terakhir baru 2 hari kemarin. Saya jaga siang ini mah. Lagi istirahat posisi jam 12 siang. Saya kalau istirahat tuh di gudang lantai 3 bang. Karena kita mah pengen sambil buka baju gitu kan ya. Maksudnya kita tuh istirahat benar-benar istirahat gitulah. Sholat segala macam. Itu saya belum sholat tapi udah wudu bang. Beres makan, saya tiduran lah. OB itu lagi sholat juga di musola. Kaki lagi ditumpang kaki, main HP gini kan. Ada yang lewat, orangnya kecil. Lewat dari tumpukan bangku lewat ke tiang. Itu jelas banget. Saya langsung gini bang nurunin HP. Bang Jale, bang, saya bilang gitu kan. Bang, kagak masuk bang. Wah, ini kemana nih orang? Saya bilang, kagak ada bang. Saya kontrol ternyata dia udah di basement. Udah di lantai 1, lantai bawah. Bang. Astagfirullahaladzim. Siang-siang bang. Karena emang itu posisi lantai 3 tuh adem banget. Lu kalau istirahat di situ kagak masang alarm bablas sampai sore bang. Oh adem ya. Adem parah. Sampai OB ada nih lagi istirahat backupan ya, OB backupan. Istirahat dari abis Jumatan jam 1 bang.
Itu bangun-bangun bang, beres maghrib, lagi bulan puasa, di lantai 3 tidurnya. Dia kagak kerja itu, tidur doang situ. Kan backupan ya. Bener-bener backup. Bang, lu tadi masuk ke ruangan? Kagak, gua habis sholat langsung ke bawah. Itu pas setelah saya ngeliat orang lewat itu, saya langsung sholat bang. Itu cuman sholat, saya jadi merinding gitu bang. Iya. Di belakang ada apa? Jadi gak konsen ya? Ya, jadi posisi saya ini sejadah, tiang. Di belakang tiang ada apa ya sih bang? Pas assalamualaikum saya ngerinya. Dia lagi duduk kan nggak enak bang. Kita masa sholat masih diganggu kayak begitu sih. Syukurnya pas saya beres nggak ada apa-apa bang. Cuma saya cepet-cepet lah pakai baju kan. Pakai baju beres ke bawah. Saya cerita sama dia, bang, tadi lu masuk? Enggak katanya. Saya langsung ke bawah pak. Saya bilang. Pas bapak tadi lagi habis ambil wudhu, saya sholat saya langsung ke bawah katanya. Katanya, oh ya udah tuh kenapa nggak apa-apa. Itu yang lu bilang itu anak-anak kecil nanti tiga benar. Iya benar. Baru tadi gua lihat. Oh iya, emang di situ tempatnya pak. Katanya. Dan situlah bang. Maksudnya mungkin terakhir tuh karena baru 2 hari kemarin gua ngalamin. Gila ya. Nah nih bang, berarti sampai detik ini bang Satria duduk di sini masih tugas di bang di situ. Saya masih tugas di situ. Masih tugas di siang jaga sendiri, malam sendiri juga. Kalau siang kita berdua, anehnya. Siang berdua, malam sendiri. Oh gitu. Jadi nanti kita yang yang kerja sorenya pulang tuh jam 5. Kita dari jam 5 sampai jam 7 pagi masuk. Terus nah ini bang, yang tempat yang sebelumnya nih, yang gedung tinggi itu ya. Itu kenapa sampai keluar emang karena gangguan, sekali lagi tanya, apa gangguan gaibnya atau emang dari pekerjaannya? Kesatu mungkin kalau masalah gangguan gaib itu kita nggak bisa menghindari bang ya. Oke. Berdampingan kita hidup ya kan. Pasti. Udah biasa mungkin. Udah biasa gitu ya. Tapi kan? ngeri juga sih. Ya berdampingan. Yang itu gue kayak gini bang. Gue kerja nyari duit. Ya kan buat anak istri gitu kan. Tapi sebelum gue dapat kerja kan gue minta sama yang di atas ya. Masa gue mau ngadep yang di atas udah dapat kerja kagak susah banget kayaknya buat gitu. Bener, Apalagi jadwal buat istirahat susah gimana bang? Sisanya gini bang. Jadi kita itu kalau istirahat dibatas cuma 15 menit bang. Seorang. Sedangkan kita kan plottingan beda-beda bang. Kalau yang plottingannya deket sama locker room enak. Sekarang kita kalau di plottingannya basement 5, kita buat naik lift aja buat ke basement 3 nunggunya udah 5 menit bang. Karena tuh lift nggak berhenti turun naik bang. Tungguin kita. Udah habis duluan. Jadi tuh kita nggak sempet buru-buru buat sholat gitu bang. Kadang adalah dia juga biasa backupan buat isoma ya katanya di HT tuh. Siap backupan buat isoma. Kita kerja di basement. Kadang backupan kagak nyampe ke basement bang. Karena cuma dikasih waktu 1 jam. Yang namanya orang banyak mungkin ya. Yang tadinya dikasih waktu 15 menit. Ada yang 25. Ada yang 20. Egonya masih tinggi-tinggi gitu kan. Nah terus bang, pas lu yang kemasukan sosok yang ular itu ya, siluman ular bisa dibilang mungkin ya. Itu pertama kali dalam hidup lu kesurupan gitu? Pertama kali bang. Dan terakhir atau udah pernah lagi? Belum. Itu terakhir. Belum. Jangan pernah gitu ya maksudnya ya. Amin. Jangan pernah ya. Itu pertama itu? Pertama. Makanya saya bilang, ternyata begini ya, mungkin orang kesurupan tuh begini. Jadi kita kayak yang sadar, cuman jadi setengah sadar gitu bang. Jadi kalau waktu pas saya masih sadar tuh, kayak masih mau bisa gitulah. Kalau itu jangan sampai lah gitu kan. Tapi tuh mungkin ya dia mau lebih ini kali ya. Sampai saya mungkin lagi capek, ya kan fisik lagi kurang bagus. Jadi bener-bener begini. Jadi rasanya tuh sakit badan banget bang. Selalu kayak mau ngelawan tapi kayak nggak bisa. Nggak bisa. Kalah kalau kayak ini. Tapi pas lu kesurupan itu apa yang lu lihat bang pada waktu itu? Jadi kayak bener-bener badan gitu kayak ada ngegerakin sendiri bang. Gua nggak ngeliat apa bang. Jadi kayak gitu. Jadi gua dapat cerita gua setelah bener-bener kesurupannya kan istri cerita ya. Itu pas beres gua kesurupan anak gua nggak mau deket gua bang. Takut ya? Karena anak gua nyaksiin. Pokoknya anak gua tuh nggak mau deket ayah cenah. Takut kayak ular. Gitu bang. Anak gue nyaksiin. Tapi lu nggak ngeliat bang kalau lu nginjek ular itu nggak ngeliat? Nggak sama sekali, gue cuma denger bunyinya doang. Berarti emang si ularnya yang gabut. Kayak ularnya gabut kita nggak ngeliat kan bang? Iya makanya. Masnya disalahin ya? Iya. Suwe kata saya. Gila sih sampai kesurupan begitu ya. Sampai ke bawah. Karena jarang loh bang orang yang biasanya nggak pernah kesurupan sampai kesurupan berarti udah parah tuh energi itu dia, gitu kan. Mungkin itu bang. Saya bilang mungkin dari fisik lagi kurang sehat.
ya kan, tekanan dari dia kenceng. Tekanan dari dia kenceng gitu. Karena kan mungkin kalau orang yang maaf ya, yang sering kesurupan itu udah biasa lah. Ya. Jangan sosok kuntinya sering masuk ke dia gitu Betul. kan. Tapi kalau orang kayak kita yang normal sampai kemasukan, berarti itu kuat banget Bang energinya. Kuat. Makanya sebenarnya kalau kayak abis kerja gitu, abis kerja malam pundak pada sakit, saya mikirnya paling gak enak badan atau bagaimana gitu ya. Tapi kalau kata orang yang bisa, katanya itu mah kadang ada gesekan-gesekan atau gimana gitu kan. Tapi kan saya orangnya nggak langsung percaya Bang. Kalau saya ini masuk angin gitu, masuk angin. Saya kalau belum benar-benar ngeliat tuh saya belum percaya. Kalau saya tuh harus mastiin dulu real gitu, bener. Kalau saya baru semalam nih Bang, semalam kejadiannya. Jadi saya pulang dari sini, pulang jam berapa? Jam setengah 12 malam lah. Sampai rumah, istri sakit panas ini Bang. Pinggangnya panas, saya elus-elusin kan. Itu dia ngomong, panas banget. Aduh, panas. Dari plafon Bang. Dua menit aja. Udah biarin. Aku boleh baca salawatan aja. Kata dia, konter kamu kontenin kagak. Kenceng banget Bang gitu. Terus akhirnya saya alasan aja biar dia nggak panik kan. Bentar aku kamar mandi dulu. Saya cek Bang ke depan rumah gitu kan, lihat nggak ada apa-apa. Biarin lah. Kalau saya denger sih katanya ya, kalau ada bunyi dari atas itu suka ada kiriman. Kiriman ya. Iya, cuman kita ini nggak tahu benar nggak tahu nggak ya. Tidurnya kita harus di lantai, jangan di atas kasur. Itu kebetulan panas Bang. Jadi ini pinggangnya panas banget gitu kan. Harus di lantai. Itu sampai saya kaget kan. Ah ya wes lah. Saya langsung selawatan, saya baca ayat kursi kan. Iya. Saya baca dulu tuh Bang, yang saya bisa. Alhamdulillah sih mendingan istri. Cuman saya kepikiran Bang tuh apa gitu kan. Kalau emang kayak kucing kan nggak mungkin. Kencang banget. Pasti. Di plafon masalahnya kan. Gila. Baru semalam kejadian gila. Parah. Oke sob, mungkin sekian ya kisah pengalaman horor yang dialami sama Bang Satria ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi, ya namanya bertugas, namanya bekerja pasti ada resiko nih. Karena kita hidup berdampingan, karena ini kontennya gibah misteri. Jadi kita bahas masalah horor, jadi yang kita bahas masalah misterinya. Ya kita hidup berdampingan lah sama mereka. Bedanya mereka mungkin bisa ngelihat kita nggak bisa melihat mereka. Jadi ya masing-masing lah. Kan karena kita punya agama, berdoalah menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Intinya semangat para pejuang keluarga, semangat para pejuang rupiah. Semoga rasa lelah kita, rasa capek kita, rasa apanya kita, perjuangan kita digantikan oleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Terutama buat para pejuang keluarga nih yang mencari rezeki buat keluarga kita yang di rumah. Semoga berkah, semoga halal, semoga lancar, semoga semuanya baik-baik aja. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Satria, makasih banyak ya Bang. Sama-sama Pak. Sumpah nih Bang, dari awal cerita sampai terakhir gue merinding dan deg-degan. Iya. Spirit itu antara maling dan ngeliat setan. Iya. Lebih baik kita ngeliat setan daripada maling. Lebih baik kita nggak dua-duanya. Oh iya. Ya kan? Tapi gila sih sendirian, uji nyali. Sendiri Bang. Gila. Itu bener-bener sendiri. Emang sih kalau saya pribadi sih lebih baik kerja sendiri. Karena kenapa? Kalau kita kerja sendiri, salah buat kita, benar buat kita. Berbeda lagi kalau kita kerja berdua. Cuman iseng Bang, enggak iseng. Kalau iseng sih ada ya. Cuman kadang kita kalau udah terbiasa di situ sama situasi di situ, ya biarinlah kayak begitu doang. Iya. Biarinlah. Malah jujur Bang, gua tidur nyenyak banget kalau di kantor Bang. Kalau malam? Wih, mantap itu mah asli Bang. Walaupun gelaran cuman kardus doang. Pas lagi tidur ada yang ngelus-ngelus. Kadang suka di-like sama staff. Pas saya terima perasaan nggak pernah pulang. Emang saya kalau 10 jam suka jarang pulang Bang, karena capek kan. Iya, saya mah enak di sini di indung-indung mulu masih putih gitu aja saya. Gila nih horornya orang nih. Kacau. Dadah.